Oke, kembali lagi kita di Ngariung. Ngariung ini kita ngebahas yang aneh-aneh. Temanya adalah teman penting versus teman nggak penting. Karena kan pasti udah pada punya pengalaman ya. Tapi sebelum itu, yang paling dibahas itu sebenarnya perspektif dulu ya. Kita cari perspektif dulu. Perspektif lo tuh apa aja sih tentang teman penting sama teman nggak penting tuh? Nah, itu. Dan sama pengalaman. Mungkin dari si pemberi, si pencetus tema, pemateri. Kayaknya paling kurang pengalaman gue deh, Nyom. Lu masih punya pengalaman nih? Kalian Malah menarik ya? Malah menarik. Oh gitu ya. Justru gue bisa belajar sama lu. Iya, gua rasa lu juga punya lah pengalaman soal teman penting gak penting ini, pasti ya. Karena teman banyak kan? Banyak. Nah, iya. Lumayan lah. Harusnya Ives yang pengalamannya banyak temen nggak pentingnya ada. Teman bayaran kalau dia. Masih loh, Masih masih. lo panjang ini. Enggak, Iya, iya. balik kalau dulu deh, kayaknya masih pada malu-malu kalau. Tapi kan kalau kita ngobrol aja. Ngobrol. Temen tuh apa sih temen tuh dulu deh. Temen penting tuh apa sih? Temen dulu, temen tuh apa? Ntar Lu nanya, ngobrol udah nanya nanya. Nanyanya lu rangkum. Nanti udah 20 episode baru gua jawab. Temen tuh apa? Ah. Apa temen tuh? Nah, definisi teman. Temen tuh. Temen tuh ada teman ngobrol ya. Teman tapi mesra ya kan. Teman tapi bobo ya kan. Itu jadi temen, pengertian temen. Pengertian teman dulu, pengertian teman. Ah, berarti temen tuh gimana sih? Kalau perspektif gua temen itu ya bagian dari kehidupan kita ya, maksudnya yang nggak bisa lepas gitu. Makanya bahasa di flyer itu kan teman adalah aset ya. Aset itu bukan berarti sesuatu yang sifatnya kebendaan, tapi justru apa ya, teman itulah yang menjadikan kita hidup gitu. Kalau kita sendirian juga kan nggak hidup, maksudnya nggak secara sosial, secara spiritual maupun secara struktural. Itu temen tuh bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa lepas. Nah apa namanya, cuma kadang-kadang kita kan memposisikan teman itu tadi sesuai judul ya, ada yang menurut kita penting, ada yang menurut kita nggak penting. Nah ini yang perlu kita ungkap satu persatu. Mungkin menurut teman-teman tuh yang penting itu kayak gimana, yang nggak penting itu gimana. Nanti baru lanjutannya kita akan bahas lagi soal kejadian-kejadiannya gitu ya. Ini udah mau buru-buru aja kejadian. Iya. Tapi kalau menurut gua sih, Langsung enggak, itu kalau menurut gua sih temen itu ya kalau dari definisi gitu kan, apa perlu Google juga tuh. Definisi temen tuh apa? Karena temen ya mungkin makhluk hidup yang kita kenal gitu ya. Iya kan bisa bukan manusia aja kan. Iya kan makanya gua bilang makhluk hidup. Apa tuh? Kalau nggak inframe lu nggak usah ngomong. Ya masuk Ronald. Situ. Oke, terima kasih tadi, makasih sumbangannya. Gua sudah oke. Belum ya? Temen ya, temen. Kalau menurut gue sih Nggak usah lihat sono. definisi temen itu. Enggak ada kamera, lihat sini aja. Oke. Oh iya, jadi kita mau dicuek. Iya. Jadi temen ayo, itu definisinya diambil dari bahasa Sangsakerta yang diturunkan lewat bahasa Jawa, temon. Temon itu ketemu. Iya. Entah itu bertemu, ketemu dalam artian ketemu nih gitu. Bertemu. Jadi ketika kita bertemu orang dengan orang lainnya, akhirnya temon, ketemu. Pertemanan berarti ketemonan gitu. Akhirnya dari bahasa Sanskerta turun ke bahasa Jawa. Oh makanya bertemu. seringkali kalau konco ya. Enggak, teman. Teman. makanya kalau biasanya kalau udah ketemu, ayo kita temen gitu kan. Emon. Emon ya? Kan ada filmnya. Teman temon. Jadi emosi. Temen bukan cuma Abdel doang. Ayo makanya. Temen kan Abdel doang. Gitu lah. Nggak banyak temen. Iya itu menarik tuh. Setiap kita ketemu Nih, dengan kopi siapapun, itu. Mas Zagran eh, pakai temon. asumsinya kita ya itulah teman kita. Nih. Nextnya kalau antum semua dapat teman yang kayak gimana gitu. Pakai bahasa antum kan nggak apa-apa. Boleh. Jangan ngotot dong. Tapi ngotot. Itu gua rasanya sama orangnya gua Sensitif banget nih kena antum sensitif. Biasanya yang banyak ngomong antum tuh suka ngotot tuh. Kalau belum siap pakai ngomong antum, Belum bisa ngomong antum. jangan pakai antum. Gini. Selebihnya Dulu kan rata-rata yang ngomong antum tuh orangnya nyolot mulu. definisi teman temon jadi temen itu temen yang kayak gimana itu sesuai Iya, itu kan nanti. pengalaman kita masing-masing gitu. Nantinya jadi masuk ke tema tuh teman penting sama teman nggak penting. Ya, itu kan- pertemuan kita pertemuan yang penting atau pertemuan yang nggak penting. Mungkin Oh. menurut gua sih gitu. Nah, dari definisi teman Definisi. berarti sebenarnya
ketemu gitu ketemu kalau definisinya. ketemu siapa buat dia. Maksudnya kan kalau kita nganggap teman tuh biasanya kenal karena Iya, kenal. Temen Apa gua itu? tuh. Iya, iya. Tapi kan ada teman baru. Ya teman Kan bahkan kenal baru dulu. Kenal dulu ya. Iya, kenal dulu. Kalau teman seperjalanan walaupun belum kenal. Pasti kenalan. Pasti lah. kenal. Oh, belum tentu, gua Kan ngobrol. Di bis nih ya kan, nggak ngobrol ya kan, tapi teman perjalanan. Nah gitu. itu kalau begitu berarti temen tuh ada batasannya. Maksudnya gua temen itu berarti member atau anggota dari sebuah komunitas, society atau kumpulan yang Atau- satu sama ininya, sama tujuannya biasanya, sama kesukaannya, sama ada yang resmi ada yang enggak. Misalnya yang resmi teman sekolah. Nah, berarti kan sekolah tuh. Teman kerja itu kan resmi kan. Ada lagi teman dekat, teman se-RT, teman sekampung, teman senegara, bahkan teman sedunia. Tapi ada juga yang teman bobo. Temen tuh kalau menurut gua tuh member dari sebuah komunitas. tapi ada teman yang tujuannya nggak sama juga teman kan. Iya. kan? Kenal. Ini mulai kayaknya Pasti ada asumsi yang digiring nih. Bukan, Bahaya pasti lagi. kan dia bilang kan tadi kan tujuannya sama. Ada juga yang Iya, tujuannya iya. nggak sama Iya, tapi tetap iya. berteman. Tapi gini, Iya, Om, kalau misalnya lu bilang teman seperjalanan, tapi kan nggak kenal gitu. Hmm. Bahkan kita nggak ngobrol. Tapi secara arti definisi teman tadi, temon tadi, Ada itu pertemuan. udah bertemu, Iya. ada pertemuan. Oh, Berkenalan Ya, lah. ada Enggak, jadi tujuan yang misalnya maksud tujuannya sama Dogat tujuan tuh tujuan besarnya. Misalnya lo naik bis berarti satu tujuan dong. Oh, iya, Lo iya. sekolah di Iya, iya, benar, SMA, benar. SMA ini berarti kan lo Masuk itu. teman sekelas. Benar, oh, benar. satu tujuan bahwa IPA misalnya. Iya, iya. Nah, gitu maksud gua kalau menurut gua begitu teman tuh suatu anggota dari sebuah kumpulan. Komunal ya. Komunal. Dan teman tuh ada bisa teman masa lalu, teman sekarang dan teman masa depan. Nah, teman masa lalu teman-teman misalnya teman kecil, teman sekolah dulu, teman kuliah, teman sekarang Temen yang bikin kesel tuh bisa Nah. masa lalu nggak tuh? teman bisa jadi. bahkan sampai sekarang. Nah, teman yang akan datang tuh teman yang belum ketemu itu. Iya. Misalnya kita ketemu orang di satu negara, misalnya di Swiss lah, atau di luar negeri gitu. Terus ketemu orang satu negara. Ya. Berarti kan teman juga kan, walaupun jadi ketemu akhirnya kan. Ya. Tetap teman kan, teman Teman. sahabat, teman satu negara. Oh, Ya. iya. Pasti satu komunitas Betul. negara gitu. Menurut gue gitu. Iya, iya. Kalau gue sih, kalau dari gue ya, kalau yang orang kita udah kenal ya kita anggap temen. Terlepas dari dia Nganggap teman apa enggak ya? bersahabat apa enggak gitu. Oh, next level Om kalau sahabat. Iya. Iya. Sahabat itu level Habis berikutnya. sahabat kan intim, ya kan? Nah. Nah, kalau udah intim terserah lu. Oh, nalo itu apa tuh? Nalo, iya, iya. Nggak ngomongin gender ya, yang penting intim terserah lu. Definisinya ya kita kembalikan kepada meja-meja yang tidak bergoyang. Iya, iya. Lu apa? Diem aja lu. Ya, kalau mendengarkan senang Ya juga. teman juga nggak mesti kenal sih kalau kata gue. Nggak bisa kenal kan? Kenal secara Harus kenal ya? Iya, nggak bisa penting satu. Oh, teman kerja. Tapi Satu, kenal. Iya. Ada juga yang gue bilang tadi, teman masa lalu, teman sekarang, masa depan. Masa depan kita belum kenal kan. Tapi dalam satu kondisi pasti kita akan ketemu tuh teman Berarti lagi ya. berarti artinya. konsep ketemu itu ya Iya. sesuai dengan bahasa ya Apa? apa? Teman setelah itu. Temen Malah apa? gua terbalik malah. Lo jawabnya apa kalau ketemu? Oh, teman senegara. Taunya tahu sekota, oh teman sekota gue tuh. Iya. Kalau gua taunya terbalik. se-RT. Kenal, Heeh. tapi malah nggak berteman. Nggak bisa. Lu nggak boleh begitu nggak boleh. Enggak misalnya. Jadi nggak berteman. Iya. Kalau teman dunia maya, teman Facebook. Oh iya. Kan ketemu Kagak. juga. Ketemu. Ketemu di- Ketemu di. Dunia Ketemu di maya Facebook, tapi iya, ketemu di dunia maya. Jadi sekarang pertemuan setuju itu pertemanan itu dengan tidak masuk terbatas Facebook, dengan fisik. Setuju bahwa itu satu komunitas sendiri kan. Iya. Nah, satu tujuan lu di situ. Iya, Lu betul. sih gitu kalau gua, kalau teman menurut gua ya. Berarti Secara kata-kata nyambung nih. Temen yang bertemu kemudian baru punya ngerti nih, satu baru tahu nih. tujuan Temen. yang sama atau apa ya? Kesamaan minat. Ada kesamaan, atau, ya gitulah. Atau itu Society kalau lah. ketemu bersama, bertemu tapi ada persetujuan atas dua belah pihak. Oke. Tadi kenalan dan lain-lain itu baru dikatakan teman. Kalau gua Ya, perspektif- formal atau nggak- oh iya, formal nggak formal, Jadi kan? kayak ngomongin satu gua ketemu lo terus and then gua oke, kita temenan kayak seakan-akan secara tanpa tidak langsung kita mengatasnamakan diri kita temenan gitu. Jadi kayak ada pengakuan dari dua belah pihak. Dua belah pihak maksud gue mau gitu. dong temenan sama lo gitu. Iya, kan? contohnya kalau mau secara formal kayak gitu. Tapi kalau bertemu and then kita juga nggak pernah tahu nih, gua akan ketemu lagi apa dan kita nggak tahu dan lupa dengan nama ini dan sosok Nah, ini. itu akan masuk ke tema selanjutnya, teman iya. penting apa teman tidak penting. Karena menurut gua itu udah beda lagi kalau gua. Nanti menurut sesi gua- 2 kan setelah ada Ah. musik kan. Sama. Pengertian dulu, bukan dulu. pengertian gua Jangan ya, dulu. pengertian gua gitu. Soalnya kalau
temenan tidak penting itu udah masuk lagi dalam satu hal yang udah struktural. Kita memang udah berkenal, gitu. Iya, Udah iya. kenal dan menyatakan itu sebagai teman. Tapi kayak bisa aja misalnya gue ketemu tapi gue gak kenal dia siapa dalam satu tempat, dan gue berpisah ya gue gak akan inget dia nih, karena kita gak ada persetujuan untuk gue pengen kenal sama lo, gue kenal siapa namanya, gue akan mengingat itu gitu. Kayak menurut gue kayak ada pertemuan dan persetujuan atas dua belah pihak untuk mengatakan Gua minta definisinya jangan kelamaan kalau satu enggak, itu paragraf. maksud gue perspektif masing-masing aja. Oh iya, oke sekarang kita menjadi satu kalimat pendek. Teman itu apa gitu? Definisi teman. Definisi teman. Bang. Bang, teman opo itu teman? Teman. Ya ada dua pengertian, satu dari kata dari Secara etimologi ya, Teknologi ya benar. maupun secara Persetujuan tadi gue suka sih Om. Iya. Kita tuh temenan kayak apa pengakuannya ya? Lebih ke situ. Formalitas. Setuju sama pengakuan, Iya, setuju gue. persetujuan Jadi pengakuan. Nggak komen kalau sini pendapat tadi dia kan orang. lebih kayak secara bahasa ya. Kalau gua mungkin lihatnya pandangan secara sosial. Pada saat ngomong secara sosial, makhluk sosial, kita makan teman dan tidak teman itu pada saat ada persetujuan atau komitmen, bukan komitmen, maksudnya persetujuan. Oke, gue kenal nih. Oke, gue punya nomor dia, atau walaupun nggak punya nomor itu juga tetap kita bertemu dan mengingat dan kita jadi teman. Tapi ya pertanyaannya kan pasti gitu. Itu teman apa? Orang pasti nanya kan. Iya. Teman di mana? Oh, teman seperjalanan. Oh, teman di mana? Teman di Iya. mana? Teman ketemu di sini. Betul. Pasti- Tapi pasti itu teman. kan histori, balik lagi historinya teman di mana nih. Tapi pada saat ada persetujuan dari beberapa pihak nih. Oh, gue ketemu di Sinkron. Gue kan sama Doger teman gue. Di mana? Teman Sinkron. Emang aku teman. Kayak kalau gue kan udah persetujuan itu apa tahu lu. Iya. Kayak gitu maksud gue kayak Iya gitu. iya iya. Dari Mr. Bagus? Ya temen Mr. Bagus. Mr. Bags. Mr. Bugs. Mr. Bagus. Sorry, tit. temen yang bisa diajak sharing sih kalau menurut gua sih. Kak, definisi teman. Di sini definisinya apa ya? Yang terlintas aja. Tetot, waktu habis. Tetot. Pas. Dulu. Lu apa tadi temon ya? Kalau lu temon ya. Temon dari Temon itu temu ya, bertemu. Ya, iya. Bertemu tapi ya filosofinya pasti dengan bahasanya sebenarnya, Betul, dengan secara arti bahasa pas sebenarnya, karena pertemuan jadi teman. Kadang-kadang kan kita nggak kenal kan, misalnya tiba-tiba kita nongkrong di sebuah warung, ada orang nongkrong terus nggak kenal juga, akhirnya jadi teman nongkrong gitu kan. Kan nggak mungkin kalau belum ketemu itu teman gua, apalagi sampai bilang, "Oh, itu ide gua," kan nggak mungkin kan. Nah, Ini sering, ini sering banget nih. Kenal aja belum gitu Bukan, kan. tunggu. Gimana punya teman kenal aja Masalah belum. ide gua itu sering dilakukan oleh teman-teman kita masalahnya ya kan. Kenal. Udah nanti kalau gua teman itu ya karena sudah berkenalan gitu. Karena dia berkenalan dia jadi berteman terlepas dari seberapa dekatnya gitu. Ya. Jadi teman tapi itu pasti kan ada ikatan yang Betul, intimasi. apapun Ada. maksudnya lo kenalan pasti ada tadi yang dibilang tadi Ya. sudah secara formal atau nggak formal, artinya gue lagi kesepian, dia kesepian, ketemu teman dalam kesepian. Nah, misalnya. berarti ini udah mulai masuk kepada semacam apa sih konsep sehingga seorang itu lo anggap sebagai teman, gitu kan? Itu udah masuk ke situ nih sekarang apa? Seorang itu kita anggap sebagai teman apabila apa? Ya, tadi kan berarti setelah ada interaksi atau ini. Kalau wise-nya sih ya, gua sekarang tuh belajar ya dengan berbagai pengalaman gua yang tinggi itu kan. Yap. Jadi ya belajar semua yang berinteraksi sama gua anggap teman. Ya, Terlepas dari yang lo bilang yang penting nggak penting, Ah. tapi notabene-nya dia adalah teman. teman. Ukurannya itu berarti. Ukurannya buat gua berusaha belajar untuk mempertemankan semua aja. Betul. Walaupun sering tertipu ya gua anggap teman. Gak apa-apa kan itu ketipu Nah, teman. itu kan akibat. ya Itu kan? ketipu Akibat. teman nggak apa-apa ya. Iya, akibat gitu. Tapi itu kan masalah urusan yang lain kan keras. Tapi kan memang benar terjadi kan. Tapi gua dulu mungkin gua masih ada memilah-milah bahwa nih teman gua, dia teman gua tapi gua males gua sama dia. Jadi kayak seolah-olah bukan teman gitu kan. Tapi sekarang gua lagi belajar menganggap terlepas dari kesalahan dan Itu apa yang juga teman terjadi. gue gitu kan ya. Iya, belajar menerima. Gitu. Mungkin karena udah mau bau tanah kali, jadi gua harus belajar menerima itu. Subhanallah. Belajar ikhlas gitu dengan segala macam kegoblokannya ya gua ikhlas, belajar ikhlas. Ya, ya Itu itulah. kalau udah ikhlas udah nggak bunyi. Aduh, dalam banget, udah tambah dalam banget. Mencoba ada kata
sebelum ikhlasnya, kan gue bilang belajar ikhlas. Iya makanya gue bilang karena lo bilang belajar jadi gue bilang Itu ikhlas mah itu ilmu hikmahnya itu ya kan. Itu Dalam banget. hikam itu hikam ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, gue menerima itu karena gue juga dalam proses untuk memaklumi kali ya, memaklumi apa yang terjadi dengan sekitar. Ya, kita beradaptasi lah balik. Iya, maka dari itu kita pernah bahas di minggu lalu bahwa kalau dalam konsep gua pertemanan itu kita nggak boleh punya ekspektasi ya. Jadi ketika orang itu melakukan itu kita kekecewaannya pun mungkin kecil kalau kecewa ya. Tapi kalau tanpa ekspektasi justru kita akan asik-asik aja walaupun orang itu ternyata nggak asik sama kita gitu kan. Paling kita omongin di belakang gitu kan, gitu. Nah, gue juga sepakat dengan Diki tadi siapapun akan gue anggap teman. Bahkan gue punya konsep dalam kehidupan gue baik secara sosial maupun bisnis, semua itu gue anggap teman. Gue nggak ada level. Jadi mau dia seorang pejabat atau dia adalah tukang parkir, itu semua kalau teman gue ya atau pernah berinteraksi dengan gue kan menjadikan teman. Justru menguntungkan, justru banyak untungnya di situ kan. Ketika misalnya seorang yang sama orang lain dianggap sebagai misalnya orang penting, pejabat penting, terus kita jadikan teman, justru beda hasilnya gitu kan. Termasuk juga ketika kita ketemu dengan misalnya di nongkrong di warung tadi, misalnya ada tukang parkir, kita ngobrol jadi teman tuh beda tuh hasilnya. Ada bunyi-bunyi di sana. Kecilin aja nih, kecilin. Udah baterainya udah habis. Oh gitu. Yang bawah nomor 2. Aman. Yang bawah paling bawah nomor 2. Itu dua-duanya diputar aja. Nah, terus habisin. Nah, Baterai. cabut. Ya. Dalam ini om kayaknya. Oh, itu tuh. Sono kalau itu ya. Itu matiin aja. Berarti ini tetap bisa nyambung. Bisa nyala. Nggak kedengeran juga sih. Tapi ini rekam. Nah, tadi pertanyaan ini tadi. Di titik mana lo menganggap seseorang itu teman gitu? Itu yang perlu masing-masing itu apa? gue sepakat sih yang Diki bilang tadi sama blogger bilang apa namanya teman tuh nggak ada level dan lain-lain, tapi kan pada saat ini ininya poinnya teman penting dan nggak penting kan. Iya. Berarti kalau boleh gue simpulin lo berdua nganggap semua teman penting dong. Semua teman penting. Iya. Betul. Nah ini yang nanti masuk fase itu, tapi perspektif ini kan perspektif yang sudah melewati sebenarnya, melewati yang penting dan nggak penting. Cuman kalau misalnya dalam Iya, berarti kan semua penting, Bu. kalau cara pertemanannya ya kalau bisa dibilang penting ya penting. Penting dari secara bahasanya agak beda sih sebenarnya. Menurut gua kalau penting itu dalam tatanan yang lebih tinggi. Kayak misalnya dalam tatanan karena pemahaman kita secara spiritual gitu ya. Jadi ya kita harus belajar menganggap teman itu penting. Proses belajar menganggap teman itu penting. Tapi kadang-kadang kan Tapi kalau dalam- muncul juga kan misalnya nggak penting teman-teman dia misalnya. Nah itu fase itu sebenarnya kalau sejujurnya kalau dari gue gitu gue udah melewati, mungkin ya menurut gue udah melewati fase itu gitu. Penting nggak penting dalam artian ada kebutuhan apa gitu. Kalau ngomongin penting berarti kan ada kepentingan gitu. Betul. Kalau dari secara Karena temanya kan penting. Nah, kalau dari secara pertemanannya menurut gua ya semuanya ya kita berusaha balik lagi berusaha menganggap teman. Tapi dalam tatanan apa nih penting nggak penting ini gitu? Apa dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah kebutuhan? Pasti kan ada kepentingan itu. Iya. Makanya tadi kalau konsep dasarnya gua teman tuh semua penting. Teman tuh penting. Tapi ketika masuk ke fase tadi ada penting nggak penting, ada tuh pasti tuh fasenya bahwa ada orang-orang yang mungkin kenal kita tapi di kehidupan kita jadi nggak penting pada satu masa atau pada satu posisi ya, tapi di posisi ketika masuk ke fase yang lain bisa jadi orang itu menjadi orang yang penting buat kita gitu kan. Nah ada juga problemnya adalah ketika kita menganggap seorang itu penting tapi orang itu juga nggak nganggap kita penting, itu sering juga kejadian ya kan. Justru itu masalahnya menurut gua. Ada kategori penting nggak penting itu kadang-kadang kan kalau gua sebagai manusia sebagai banyak yang salah segala macem pasti kan gua masih pakai tuh penting nggak penting terus terang aja untuk masalah ini gua. Tapi untuk takaran tertentu, untuk ukuran tertentu misalnya gua kenal sama pejabat anu sama kenal parkir anu.
pada saat kondisi tertentu gue akan lebih mentingin tukang parkir ini ketimbang itu gitu. Jadi Iya. kondisinya gimana? Nah yang jadi masalah tuh ketika kita ngerasa penting, yang nggak penting, akhirnya jadi tuh penting nggak penting itu. Nah, itu. Timbul itu sebenarnya. Betul. Jadi yang balikin lagi ke obrolan gue sama dia kemarin, lo mau jadi apa? Mau jadi air, mau jadi kopi gitu kan? Seperti gitu. Ketika masalah timbul penting nggak penting karena misalnya gue buat berteman lo nih, gue nggak selalu penting, tapi lo nggak pentingin gue kesinggung. Nah Iya. itu jadi klasifikasi kan? Ya, iya Nah, betul. ketika gue nggak ngeliat kesinggungannya, gue rasa itu masalah nggak bakal ada yang penting nggak penting. Karena penting nggak penting itu sangat kondisional menurut gue ya. Betul. Mungkin ada teman gue yang gue pikir sekarang nggak penting sekarang nih. Makanya gue bilang ada klasifikasi teman masa depan, teman sekarang, teman masa lalu. Itu bisa jadi yang menurut gue sekarang nggak penting, besok mungkin penting. Iya. Dalam hal apapun ya, entah itu ada kepentingan, entah itu ada kebutuhan, entah itu dia butuh gua atau kebalikannya menurut gue gitu. Jadi ada gitu. Masalah timbul tuh karena ada itu, karena ketika gua ngerasa penting, lo nggak nganggap gua penting. Nah, Iya. itu yang sering Itu kejadian sering. gitu loh. Nah, Dan bahkan misalnya dalam soal sepele, misalnya gue lihat banyak contoh di teman-teman gue ya yang musisi lah ya contoh ya. Tadinya kita berteman nih rame-rame berteman, tiba-tiba dia tenar. Temen yang dulunya bareng-bareng ini jadi nggak penting lagi. Padahal dalam porsi yang sangat remeh menurut gue. Contohnya adalah Instagram ya. Ketika temennya ini posting Instagram, dia nggak nge-likes. Tapi temen yang sama-sama udah tenar, dia likes. Ketika dia ada temen yang komen nih di postingan dia komen ya. Ini yang dibalas cuma yang tenar-tenar aja yang udah sama dia nih. Temen yang ketinggalan di sebelum tenar, dia nggak balas komennya. Itu sering terjadi, gue pantau tuh. Akhirnya gue jadi lihat ini kayaknya dia udah nggak ngerasa penting nih terhadap orang ini gitu ya gitu kan. Nah kalau itu terjadinya pada gue, memang ketika ada orang yang memperlakukan gue menjadi nggak penting, ya gue akan ya udah berarti dia juga nggak penting gitu kan. Walaupun gue tetap menganggap dia teman, cuman artinya gue nggak berusaha interaksi dengan orang itu gitu kan gitu. Nah ini gimana nih? itu lebih baik gue bilang. Maksudnya lebih baik nggak respon ya, maksudnya seperti lo bilang tadi, kalau dia nggak penting, ya udah gue juga nggak berusaha. Kalau misalnya gue harus ngejar supaya jadi penting, ya gue harus posisikan itu sebagai, mungkin kalau dia jadi artis gue harus nyusul juga dong kalau udah nggak penting gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah dengan nggak komen. Nah yang masalah kan orang udah bilang lo nggak penting, dianya kesinggung. Nah itu klasifikasi jadi ada tuh. Wah gue jadi nggak penting nih gitu loh. Padahal kalau misalnya sebenarnya kalau balik lagi ke diri kita, pengalaman gue nih, kalau misalnya ada orang yang nyepelin gue atau ya udah, gue juga nggak kalau misalnya perlu gue kejar, kalau enggak ya udah ngapain. Jadi ya udah, gue nggak penting, nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya gitu. Ya kan sering tuh. Jangan sampai timbul wah, daripada gue ngomong ke orang lain misalnya gue udah nggak penting buat dia, kan nggak bagus juga. Kalau misalnya gue mau ngejar ya kejar, kalau misalnya enggak ya udah, gue nggak ada gunanya misalnya gitu. Karena dalam banyak kasus ada juga, ini tadi kasus artis nih, ada juga kasus yang tadinya berteman nih. Nah ketika pertemanan itu nggak ada value secara keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, dia akan menganggap jadi nggak penting lagi pertemanan ini. Itu banyak tuh. Nah ini pernah terjadi nggak pada dan bagaimana menurut lo semua nih masalah kayak gitu? Ini kan masalah teman penting nggak penting nih. Jadi ketika soal kepentingan ya tadi berarti kan. Nah ketika dalam pertemanan itu nggak ada value buat kita, misalnya kita merasa nggak ada value-nya nih main sama dia. Apakah gimana nih pikiran lo? Gitu. Itu ya kan. Kalau sih bertemannya sih pasti, maksudnya tetap menjaga itu, gitu kan, menjaga berteman itu. Kalau dalam kata teman, cuman makanya kalau penting nggak penting itu, kalau gue sih mungkin melihatnya lebih ke dari situasional itu. Jadi emang ada kepentingan, gitu. Ada kepentingan di saat momen tertentu, ada kepentingan itu, ya kalau dia dianggap nggak penting, tapi hanya sebatas pada pekerjaan itu, gitu. Pekerjaan situasional itu, berarti ya? Situasional, Ada ukuran tertentu gitu ada ya. ukuran tertentu. Karena balik lagi ke manusia kan, manusia sosial, maksudnya saling membutuhkan kan, saling mementingkan, saling ada kepentingan sebetulnya kan. Masalahnya kan ukurannya gitu loh. Ketika gue ngomongin bisnis sama lo gitu ya, tentang bisnis yang apa misalnya yang lo nggak pegang ilmunya misalnya gitu, kan gue juga anggap lo nggak penting. Masalahnya lo
ada yang kesinggung dengan Ada itu. yang nggak terima. Padahal kita punya Baper. Orang satu profesi aja merasa tersinggung. teman gitu. Nah, itu yang masalah Iya. gitu loh. Ya ada baper ya di situ. Tapi Pak, ada ukuran tertentu, misalnya ukuran bisnisnya bisnis ini. Gue pegang secara expert, lo mungkin masih baru mulai. Gue anggap pendapat tuh gue nggak terlalu gue dengerin karena memang bukan ini. Tapi Bukan kalau misalnya gue butuh desain, gue akan bilang gue nggak bisa apa-apa dan lo lebih bisa. Gitu. Kalau nggak gue berarti dosa tuh. Tapi kan bukan berarti belum tentu cocok desainnya dia sama Belum lu. tentu, iya Iya. maksudnya, ya itu kan prosesnya kan maksud gue. Tapi baik lagi nggak haram kok, maksudnya ada kepentingan, tinggal nilainya aja di mana. Maksudnya kita bicara di ruang lingkup apa? Iya, iya. Ruang lingkup kerja ya kerja udah. Di ruang lingkup yang lain ya udah. Kadang-kadang campur. Nah. Misalnya teman sekolah sama teman bisnis. Nah itu tuh karib sekolah sama karib bisnis. Oh itu susah tuh. Kadang-kadang susah. Iya, iya. Karena ada ikatan emosional yang lain selain daripada ukuran yang kita akan tentuin gitu loh. Itu yang menurut gue sih. Iya sih, sebenarnya emang begitu ya, emang situasional sebenarnya kan. Kita kan kadang-kadang terlalu ideal, maksudnya gue mau temen tuh nggak ada kepentingan, santai aja. Enggak sih, maksud gue pada saat tertentu kita ngobrol biasa nih, misalnya pengalaman gue sama Bu Jana misalnya kemarin rekaman gini kan nggak ada mau bikin ini, ngobrol dulu kan, ngobrol gitu, akhirnya ketemu kan. Nah itu di situ. Iya. Jadi Baru ada kepentingan. Iya, baru ada kepentingan. Cuma kadang-kadang gue juga gitu, Niatnya. gue terlalu menganggap orang ini teman. Gitu Nah ya. itu ikatannya itu yang kelebihan kalau Iya, bilang. terlalu menganggap Ukuran. ini temen nih gitu ya. Tapi ternyata di pihak lainnya ada melihat secara value. Betul. Nah itu kan kadang-kadang kita melihat orang tuh dari value ya kan. Nah makanya terlepas kalau bisnis pasti beda, Iya, iya. makomnya beda kan. Tapi kalau pertemanan, gua rasa kalau kita hitung value, artinya kita bukan orang yang murni dalam pertemanannya gitu kan. Ada kita masih ngeliat value Iya, kan, iya. gitu kan. Nah ini kan sering kejadian nih. Gue mau ke tempat dia karena ada sesuatu yang kita tuju, ada value. Tapi kalau nggak ada value, nah itulah makanya gue sering melakukan, misalnya temen gue dimanapun dia punya tempat, gue akan selalu datangi. Karena gue bukan lihat value-nya, justru gue mau bersilaturahmi gitu. Kayak dulu sinkron ini kan Diki ada di mana, di Ampera ya, gue datengin. Pindah ke sini gue cari, walaupun waktu itu kita juga lagi nggak berhubungan ya, udah lama banget kita kan nggak. Iya, Pak. Kita lagi sama-sama menjalani hubungan sama yang lain. Udah puluhan tahun kita nggak ketemu ya kan. Tapi itulah karena gue merasa, ada teman gue di sana, gue akan datengin tanpa melihat value-nya gitu kan. Nah, masalahnya ini kan seringkali kita bertemu dengan orang yang melihat value kita. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan suka segan tuh kalau misalnya kalau padahal sebenarnya pengen bersilaturahmi gitu, tapi suka segan, dia udah berhasil nih. Nah, Sementara kita misalnya dalam posisi yang Ada biasa barrier aja nih, gitu. gitu. Jadi sebenarnya padahal kita sendiri yang membarrier itu sebenarnya kan. Belum tentu sih orang yang berhasil itu pikiran gitu. membatasi diri Bukan gitu. kita, dia kali. Hah? Dia kali. Enggak misalnya. Kita itu aja kali. Dia kali. Tapi memang itu juga Tapi emang tujuan gua kayak misalnya bikin ini justru tujuannya supaya yang lain datang ke sini bertemannya di sini silaturahminya gitu. Kalau lu silaturahmi ke banyak tempat kan ya lumayan. Gua tanya deh. Kalau misalnya kita sekarang lagi bicara teman penting sama gak penting, sebenarnya ada nggak sih lawan kata atau lawan arti dari temen? Ada nggak sih menurut? Ya, lawan kata. lawannya musuh lah. Nah, berarti musuh itu boleh dong kita bicara musuh itu berarti apa yang musuh itu, apa yang nggak berteman atau yang seperti apa definisi musuh? Teman yang berselisih jadi musuh biasanya. Teman yang berselisih jadi musuh. Iyalah. Atau yang bukan teman berselisih jadi musuh. Tapi kalau teman nggak bisa dipadanin sama musuh. Itu cuman apa istilahnya? Kalau kita berteman, kalau kita nggak berteman belum tentu kita musuhan. Gitu maksudnya kan gitu. Jadi Walaupun kita nggak berteman gitu kan. Kalau gue pernah dengar kayak anekdot Cina itu lah ya, Laosnya bukan Laosnya lah pastinya, nggak tahu siapa nih. Jadi teman yang baik adalah musuh kita, sedangkan musuh yang baik adalah teman kita. Oh itu si Chong Meng Tong tuh Chong Meng Tong. How's it? Hong Pao. Tapi itu menurut Gila, gue beda, mau Tong Paku feeling ya. beda itu kalau menurut gue yang teman beda perspektif kalau menurut gue itu. Musuh adalah teman kita. Kan? Teman terdekat kita gitu. Itu lebih kadang-kadang masuk ke bisnis atau masuk ke perang dan lain-lain gitu. Jadi lu musuh lu Itu mah jadikan mungkin keep your friend Iya, close terus and ya, keep your enemy itu close. beda dalam hal ini kan kalau menurut gue, Strategi. Ini strategi.
Kalau ini kan lo definisi gimana membedakan antara teman tak penting sama nggak penting, Lebih sama praktis lah penting, ini. lebih praktis. Iya. Lebih yang benar-benar ya sosial Sosial, kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan kalau sehari-hari. kalau dari gua, menurut gua tadi gua setuju sama apa Doger gitu, bahwa temennya siapapun kita bisa berteman gitu. Value-nya muncul itu nanti pada saat kita nanti ada fase-fase di mana value itu muncul. Tapi nggak boleh ditetapkan value itu dari awal kan? Iya, gitu teman kan? yang penting kita teman aja gitu. Tiba-tiba Iya. gua butuh dia pada saat di fase mana nih gitu. Iya, betul. Sometimes Situasional. yang menurut gua adalah yang nggak penting ya temen apa penting nggak penting yang nggak penting adalah kelakuannya karena nggak ada Nah. kelakuan dari temen kita ini yang nggak Iya, penting iya, buat gua gitu. Bisa jadi Tapi tuh. kok ada kayak nunjuk gitu sih Iya, lo sendiri. seolah-olah nunjuk kelakuannya ini mengdeskripsikan seseorang. Gesturnya kok menjelaskan sesuatu. Ini tuh ke kanan. Kita kan Kan tinggal pilih aja ada tiga. kita kan mesti supaya kita yang benar, orang lain salah kan. Malah kita yang kena begitu. Nah, maksud gua Iya, itu salah benar. satunya menarik, Boy, Benar. menarik. Berarti kan teman gak penting tuh kalau lu lihat perspektifnya dari kelakuannya. Iya Akhirnya benar, jadi kelakuannya. menjadi dianggap ya nggak penting lah gitu. Sebenarnya maksud gue gini, pada saat kita berteman siapa aja mau gue nggak tahu kan sebenarnya kayak misalkan gue teman sama maling gitu, gue nggak ngomongin gue kenal sama maling, itu kelakuan dia yang maling. Iya. Gue berteman sama dia suatu saat nanti fasenya nanti dia udah tobat dan kita bertemu dan punya value. Atau value lo lagi. ikut jadi maling juga. Ah, Iya itu kalau bisa. kita itu bisa juga gitu. Mendingan gitu Iya, mendingan. jadi gue tahu belajar. Kayaknya enak nih maling gitu kan. Kan duitnya banyak nih. Yoi. Bisa jadi kan? Bisa. Maling tuh bukan dari duit, bukan dari harta, Iya. maling hati. Ini Lebih bahaya dari maling. ini berdasarkan pengalaman pribadi kalau itu. Lebih senjai. Selingkuh ya. ada tikungan nih kayaknya. Maling itu nggak selingkuh, tapi Maling Ada maling ide kesempatan. ya misalnya kan. Maling ide. ya kan. Ini kan Kayak yang- itu jauh lebih mahal kayak yang dari lagi viral saat ini ya, dari ada harta. ada kegiatan terus ada orang mau mempatenkan Iya, gitu kan lagi. Hashtag anjir. Hashtag Ya itu rahasia CFW. iya. Ya, itu sih kalau gue ngeliatnya kelakuannya yang nggak penting kadang-kadang. Tapi value orang itu menurut gue nanti. Nggak, lu ada nggak sampai sekarang ada menurut lu temen yang nggak penting? Nggak ada menurut gue karena gini. Ngaku aja sebutin. Enggak. Benar. Inisialnya. Gue pada saat gue jadi teman, ya itu gue ngeliatnya kelakuannya nggak penting. Pada saat ini gue nggak kelakuan dia nggak penting nih buat gue gitu kan. Tapi suatu saat fase ternyata gue bisa ketemu lagi nih. Ya, Dan balik lagi. punya value yang sama. Oh ya udah, ayo jalan bareng yuk. Bisa kayak Penting. gitu. Ya. Soalnya kalau lo bilang dia nggak penting, border itu akan nempel di lo tuh. Secara Tapi psikologis. kalau jalan bareng kasihan bini lu. Balik lagi apa? pada saat lo udah ngomongin itu nggak penting, psikologisnya itu yang tadi Iya. itu dia border tadi yang dianggap border, yang takutnya suatu saat lo juga akan melihat itu sebagai nggak penting buat Artinya itu bicara value kan. Jadi artinya sebenarnya kalau pertemanan sendiri tetap penting kan. penting semuanya mah teman buat Nah, gua gitu. saat mana kita bisa menentukan atau merasakan ini nggak penting dia nih. Nah, Kan kadang-kadang gitu kan. Ya kalau Iya kan? gue ada gitu. tapi masih tetap teman kan? Tetap teman. Gue masih pegang kalau lo tanya sama gue misalnya apa ada teman-teman gue banyak untuk saat Iya, ini. iya, saat Iya terus terang aja gua Bener-bener. banyak maksudnya. Tapi gue nggak bilang dia nggak penting seterusnya. Iya. Situasional lagi berarti. Iya kalau balik misalnya lagi ya nanti berarti. besok gue ketemu itu beda lagi dong itu penting buat gue. Iya betul. Tapi secara umum itu penting semua. Tapi kan kalau tanya sekarang Iya. banyak gue buka Kalau- telepon banyak ini. Coba Ini kontak terpenting contohnya coba deh. Nggak, gue perlu bukti ya. Challenge. Challenge. Kalau di kontak tuh suka ada belakangnya tuh kalau misal teman tebu bilang TBI. TBI nggak penting. Atau ini deh. Ada tuh. Ada TBC lagi teman to be confirm. ada lagi TGTU. Nah, yang mana? PGTU nggak penting. Sebutin ini aja, sebutin angka terakhir nomor handphonenya. Kalau gua sih saat teman itu yang misalnya dianggap nggak penting pada saat itu situasional atau teman, tapi saat itu tidak satu frekuensi baik dalam sisi ya pemikiran atau maksudnya dalam sisi lebih ke kerjaan sih Belum sebenarnya. satu frekuensi. Nggak satu frekuensi, nggak satu visi. Jadi walaupun teman ya. Iya maksudnya kan Ini kan baru kejadian ada nih. kita bisa nggak ya kan akhirnya iya maksudnya kan kita bisa melakukan sesuatu bukan kerjaan lah tapi Nah. maksudnya satu misi lah saat tidak terfrekuensi kan itu akan melebar sendiri gitu. Mental sendiri. menjauh sendiri gitu. Nah, cuman ada irisan-irisan biasanya ya itu tadi baper atau irisan lainnya misalnya anjir gua nggak diajak nih apa segala macam itu. Kalau gue sih ngeliatnya ya asal jangan Masih gue ada yang baper Nah, itu. Kalau gua kalau teman nggak penting kalau udah merugikan. Menurut gua sih gini. Merugikan. Nah, kalau- merugikan. ya, Merugikan buat gua. Kalau udah kalau merugikan. pertemanan itu sebenarnya gua tuh pengen kita jangan
kita jangan sampai mengecilkan istilah teman nih sebelumnya gitu. Bahwa teman itu adalah pertama dari yang kita ketemu, kedua yang sejalan sama apa yang kita kerjakan. Kalaupun misalnya kita bilang teman itu gak penting, sebenarnya kadar kebaikannya teman itu sebenarnya tetap di situ. Dia nggak geser kemanapun. Iya. Kita doang nih yang memang nggak, kalau bilang nggak sefrekuensi aja, nggak sekegiatan aja. Iya, pada Berarti akhirnya kan masuknya ke sini ya. Iya, Kita ke Enggak, gua nggak nyinggung lo. ke sini deh ya. Nah, ini kan berarti ada batasan nih. Apakah itu ada di ranah lebih ke sesuai dengan situasi atau dengan lebih ke value? Kadang-kadang kita kan melihat value sehingga kita merasa dia nggak penting. Kalau Value gua sih dari situasi sih. Situasi kan? Ya, berarti kan? situasi kalau menurut Nah, situasi. bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang orang ini melihat kita sebagai value? Teman kita ngelihat ini sebagai value. Kita nih, teman kita berteman sama kita karena value kita. Bagaimana kita menyikapinya? Biasanya gimana lo? Pansos Biasanya lu gimana tuh? Kalau gue bisa gue bilang ya gue Kalau orang ada ekspektasi pasti akan ada kemungkinan untuk kecewa, siap kecewa. exactly. Nah, itu dia maksud gue. Nah, akan ada orang yang modelnya kayak gitu dengan kita. Ketika value yang dia anggap penting itu ternyata dia nggak dapetin dari kita, dia akan menjauh dari kita. Nah, itu Padahal itu belum menguntungkan gitu. Iya. Padahal selangkah lagi mau menguntungkan. Udah dikit lagi padahal. siapa kan? ya gitu. Udah dikit lagi. Orang kadang-kadang nggak sabar. Kalau ada kepentingan. Tapi kan ngomongnya kita bukan ngomongin teman sebenarnya. Tapi ngomongin penting sama nggak penting. Nah. Jadi pasti ada kepentingan. Iya. Ya, Nah, kepentingan itu dimensinya bisa sosial, bisa ya profesionalisme. Psikologi juga bisa. Jadi makanya situasional maksudnya. Karena kan bisa jadi kalau lo misalnya tiba-tiba dapat teman baru, misalnya kita dalam ini ada satu orang baru misalnya masuk, itu kan jadi masalah juga, bukan cuma tentang value sosial, psikologi. Betul. Gue cemburu sama lo, wah gue udah gak penting nih. Lalu Nah, itu perasaan berarti itu ada juga kan timbul. itu kan sering terjadi kan. Maksudnya bukan Baru ada yang curhat ya kemarin. bukan Ya? cuma kerjaan doang gitu. Bukan cuma kerjaan. Orangnya nonton. Sekali. Balik lagi ke dia. Enggak, gue ngomong gue nggak ngerti nih. Gue ngomong tuh kebayang-bayang gitu. Konflik internal Iya, gimana? balik Gua lagi bingung. maksud gua. Maksud gue dimensinya nggak cuma kan tadi Iya, kita bener, ngomong dimensi value itu cuma berarti jabatan, tahta, harta gitu Iya, kan. iya. Wanita enggak cuma itu ada hal lain kayak iri, dengki, cemburu. Nah, itu kan pasti ada gitu. Itu juga Iya, ngaruh kan. betul. Mempengaruhi kita membuat pernyataan lo nggak penting gitu loh. Atau gua nggak penting. Iya. Kan orang itu tadi kan value itu ada yang dilihat dari harta, tahta, jabatan ya, atau apa segala macam. Justru kalau gue teman itu adalah value itu sendiri gitu. Nah, itu yang iya kan? tadi. Jadi teman Value, tuh teman. value itu adalah si teman itu sendiri value gitu kan. Nah, ada satu contoh kasus nih gue. Ada Database ya. iya ini contoh kasus. Buat jualan. Jadi ada teman gua, teman lama ya, misalnya dia punya klub motor dari zaman dulu nih berganti-ganti. Dan setiap dia masuk klub motor itu dia jadi ketua, dia selalu ngajak gua. Nah, gua pada saat itu nggak ngerasa penting untuk ikutan klub motor. Cuma setiap dia selalu ngontak gua. Gua langsung merasa, artinya dia merasa menganggap gua penting nih. Masa nggak gua bales rasa pentingnya dia itu gitu. Gua akhirnya meluluhkan diri untuk ya udah gua masuk deh. Ya kalau ketemunya kayak orang kayak lo yang udah mateng, kalau misalnya ngajak yang belum mateng, belum tentu kan, belum tentu lo dianggap sebagai penghargaan kan? Iya, gua merasa dia merasa gua penting ya. Iya, maksudnya Kapasitas kali ya. lo dikasih penghargaan sama orang kan, maksudnya lo juga membalasnya dengan penghargaan juga kan? Harusnya kan gitu ya. Iya, sebagian orang kan nggak begitu. Nah, kadang-kadang gitu, misalnya contoh ada teman-teman yang suka kirim WA atau apa ya. Pagi bro, apa kabar? Tiap hari dia ngirim. Kadang-kadang kita nyengah kan. Kadang-kadang nyengah. Nah, ini pelajaran penting juga buat kita sebenarnya. Apakah kita akan menanggapi dia itu sebagai hal yang nggak penting, atau kita merasa dia mentingin kita nih, tiap pagi nanyain kabar kita gitu kan? Oh, tergantung Nggak, kejadian kalau- sebelumnya kalau gitu, Om. Oh enggak, kalau gua berpikir positifnya ya itu memang mungkin dia sudah berubah. Pikir positifnya, tapi pikir negatifnya ini MLM nih. Jadi begitu baik bro, abis itu nawarin ya kan? Bro ini ada produk ya kan? Justru bukan berpikir, asuransi sama MLM. justru kalau gua bukan berpikir sebaliknya, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya.
kalau dia ternyata ada tendensi, ya tendensi itu apa? Tendensinya itu ternyata bisa satu frekuensi, berarti ya mungkin ada kepentingan itu. Itu yang Yang gua kalau maksud, nggak sesuai dengan frekuensinya, berarti menurut gue ya itu nggak penting. tergantung kejadian sebelumnya tuh. Kalau chat itu datang ketika malamnya kita habis posting kita dalam sebuah project yang besar, wah hati-hati nih. Apa kabar bro? Bisa kali rekening kosong gitu. Enggak, kalau cewek sih nggak apa-apa. Gua kalau yang WA cewek nggak apa-apa ya. Kalau kita aktivitas sebelumnya itu di post kita itu hidup kok gini amat ya gitu kan. Terus dia chat tuh pagi-pagi lah bro. Nah itu jangan-jangan MLM tuh boleh jadi tuh ajak kerja tuh. Nah gue kita aja. Enggak bisa gitu. jadi dia mau ngasih solusi gimana? Iya, Tahu, ayo. ya kan? Itu dia. Iya. Walaupun solusinya MLM juga. Ya kan? Tetap Nah, positif makanya aja. gue positifnya sebenarnya menurut gue benar kata Mas Dogir tadi bilang teman itu value itu teman itu udah value sebenarnya. Apakah dia nanti ya bentuknya profesional kerjaan dan lain-lain itu other thing gitu. Yang bentuknya kita nanti bisa bekerja sama apa. Tapi pada saat dia teman sebagai value, kita lagi pusing kita ngobrol aja itu udah value buat gue. Iya. Itu teman kita ngobrol aja udah value gitu. Iya. Walaupun orang ini mungkin gue ngobrol ini nggak ngobrol ke Mas Diki nih, gue ngomongin Doger yang kali ini. Walaupun kita memetakan sendiri nih obrolan ini bisa lari kemana nih misalnya Iya. kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi pada saat gue masalah ini gue ngomongin ke Diki, ngomongin ke Doger. Ya misalkan gue punya teman nih berlima nih, punya circle berlima. Untuk ngobrol ke ini nggak perlu gue ngobrol selima-limanya, gue bisa milih salah satu. Kan bukan berarti teman yang lain nggak penting. Iya. Ya. Gitu. Tapi yang lain juga penting. Tapi ada Ya menurut gue ada makanya nilai-nilai penting lain. itu Ukurannya. ranahnya bukan ranah pertemanan, udah di satu tingkat karena kan Iya. masuk ke area kepentingan, area kerja Iya. atau area apapun itu. Iya. Ya kalau teman itu kan ya sebenarnya tidak ada tendensi, tidak ada ekspektasi. menurut Iya. gue kan. Iya makanya tadi Benar. teman tuh tetap teman gitu. Iya, Kalau value-nya di kata teman itu. ini gua lah, Ilham Wangsit. gitu, Wangsit. Kalau ini dibilangnya ya, lu tuh ya sama siapapun itu harus cocok-cocok gitu. Ya. Jadi apapun yang terjadi kondisinya ya, lu Itu berusaha untuk kalau mencocokkan Jawa dia. Timur kan cocok-cocok no. Tapi kalau Jawa Tengah Cacak-cacak nah. oke. Temen Sundaan naon eta. Cocok nah. Kalau Semarang beda Semarang. Cuocok gitu. Nah, jadi gini, ada juga nih, gue mudah-mudahan sih sepakat ya. Jadi kita kan kadang-kadang buat gue tuh gue merasa dosa ketika misalnya contoh yang paling simpel deh, kalau ada orang komen di postingan gue itu gue nggak bales, bahkan WA walaupun gue udah ketemu orangnya gue masih bales sekarang misalnya kan. Jadi seringkali kan gitu nih, kita ada postingan kita nggak bales ya, ada itu, nah itu artinya kita menganggap dia nggak penting ya kan. Kalau nggak balas sama sekali sih ya bisa jadi Iya. nggak penting. Ya kan. Tapi karena gua jarang buka juga jadi belum Iya, tentu iya. balas gitu. Ya itu kalau yang Tapi kalau malu balasnya pasti gua pegel balas. juga. Tunggu santai kalau gua. Kan kayak gitu kan. Akhirnya kan ngerasa, oh gua juga kayaknya gua nggak mentingin orang gitu kan. Itu masalahnya di gua berarti kan gitu kan. Akhirnya begitu kan. karena dia waktu dia komen di kita pun dia menganggap kita penting, artinya Iya. dia masuk ke istilahnya ke jalur kita lah ya, gitu ya. Frekuensi kita. Atau ada juga yang pengen masuk di circle kita, ada juga begitu. Nah, artinya dia menganggap kita penting di situ kan. Nah, biasanya kadang-kadang juga banyak di antara kita yang merasa, alah nih orang mau ngapain kan gitu. Nah, itu rasanya kita mesti jagain perasaan itu supaya kita nggak masuk ke kezoliman itu kan, gue bilang tuh zolim ya kalau Biar gitu nggak ya. kayak gitu kan. Heeh. Biar kita kalau mau ada orang komen apapun itu tendensinya kita balas-balas aja gitu kali ya. Tapi kalau Iya. gue bilang kayak Harusnya gitu, sih lo- ya. Iya. Enggak, tapi kalau menurut gue, misalkan kita ngomong yang umum ya, sosial media, Instagram dan lain, terus gue temen lo nih misalnya, terus gue nggak komen di dalam postingan lo, Nggak ada masalah. ada masalah. Nggak masalah. Kalau kita temen, Nggak masalah. masalah dong. Tapi yang tadi lo anggap yang nggak penting itu tadi adalah Ketika Komen nggak dibalas. ketika gue komen di tempat lo nih, terus lo cuman bales teman-teman lo yang menurut lo penting aja. Milih balas. Iya. temen dilewatin. Jadi yang temen penting gue balasin, yang ini lo nggak gue Ah, balasin. itu kan kadang gitu. Atau WA deh, misalnya tiap pagi ada yang gue tiap pagi, apa kabar bro? Gue Ya sering kan? jadi begitu tuh, maksudnya karena gue manusia maksudnya, wah ini orang gue kalau ngobrol nggak enak nih, yang lain mah nggak apa-apa deh gitu. Ada gitu, pasti tuh. Gue nggak bisa bilang sematang apapun, nggak bisa bilang begitu. Akhirnya gue putusin, ya udah gue nggak komen semua. Iya. Dan kalau gue komen, misalnya gue punya kebiasaan dari dulu, kalau ngucapin lebaran, ngucapin ulang tahun atau balas ucapan itu selalu gue tulis Namanya. Iya, nggak template. Nggak Iya. template. Gue nggak Copas. pernah bikin kalau balas ya satu beda-beda bahasanya. Iya, betul. Gue biasanya tuh Dari situ lo terasa pertemanannya kan beda. gue kalau misalnya bilang selamat ulang tahun ya, tiap tahun beda-beda tuh kata-katanya mesti. Itu kayak apa,
kayak penghargaan buat dia kalau menurut gua. Nah, kalau balik ke kalau ngomongin gitu, sekarang sih gue suka gitu. Kalau misalnya dilihat tulisannya template ya udah cuma oke makasih. Iya. Tapi kalau misalnya dia Nama. buat Betul. Padi yang ganteng, terima kasih ya selamat ulang tahun bla bla bla, baru gue bilang oke sama-sama terima kasih. Kalau gue Mendoakan jawabannya biasanya lagi. gitu, I love you too, jawabnya gitu gue. Selamat ulang tahun lebih itu. Nah, dia gender Sebenarnya nggak tahu. itu masuk ke Tidak ada ranah batasan gender. kultur digital sama konvensional nggak sih Om? Seharusnya sih nggak ada perbedaan Nggak ada ya. perbedaan Seharusnya harusnya ya. sih. Tapi kadang-kadang emang suka pegel gitu. Lu banyak banget nih yang misalnya yang komen 200, kan pegel juga kan. Tapi gua balas satu kalau Nah, harusnya sih Iya. satu. Adab itu balik kan ke Iya, adab. terutama yang akhlaknya. misalnya Ada, yang ada. ngucapin Idul Fitri ke gua, misalnya bukan non muslim lah gitu, itu pasti gua hargain. Maksudnya itu lebih gua balas duluan, karena sedikit kan. Iya, iya. Kalau yang teman-teman banyak tuh, nanti gua malam biasanya bikin gitu. Serius, gua masih begitu. Banyak banget sih. Nulis juga masih masing-masing. Iya. Masing. Enggak template, enggak coba. Betul. Itu Nah, itu. kebiasaan gua sih. Artinya kita menganggap dia sebagai teman gitu kan. Personal, lebih Personal. Personal. Kalau soal kayak gitu gue justru gini milihnya Om, karena gue tuh udah lama banget gak pernah melakukan itu. Ngucapin ulang tahun terus ngucapin selamat hari besar itu gak Wah, ini pernah. mazhab apa nih? Nggak pernah. Karena ya gitu menurut gue tuh kayak nggak apa ya, bukan karena ngerasa ada jarak aja gitu. Kalau gue tuh orangnya konvensional, maksudnya Ketemuan, ngobrol. iya seneng gitu, seneng ketemu ngobrol. Kadang ya mungkin tadi Om Bekir bilang kalau ke tempatnya teman, gue ke tempatnya teman aja. Nah gue tuh juga mungkin salah satu yang kalau ke tempatnya temen itu tahu tempatnya di sini, dia tinggal di sini. Kalau mau datang aja. Kadang nggak usah janjian gitu. Terus misalnya dia nggak ada di rumah, nggak masalah. Gak usah banyak tanya, woi lu di mana hari ini? Emang tujuan lu sama adeknya. Ya kali ya. Di rumah nggak Jadi ada masalah. tujuannya memang niatnya udah datang. Ini secara dari kita sendiri gitu. Datang ketika nggak ada itu nggak jadi sia-sia gitu. Ketika niat kita udah Iya, silaturahmi, udah datang ke temen. itu lebih ke tergantung kultur, niat. maksudnya Ini balik lagi ke kultur. niat juga. Ke kultur, maksudnya emang biasa begitu. Tapi masalahnya kan kadang-kadang nggak orang yang kita lakukan belum tentu orang terima kan kadang-kadang. Iya, Makanya, betul. Gue kadang-kadang teman-teman deket malah gue nggak ngucapin lebaran segala macem, udah deket aja ketemu. Iya, 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 Tapi iya. mungkin ada satu orang yang Iya, ngerasa masa. deket, lu kok Nggak ngirim ke ngucapin, gua nih, lu gitu. nggak ngirim SMS kayak Iya, apa iya. kayak ada Iya. apa WA kayak apa kayak Inisialnya? gitu. Kayak gitu. Ya kalau gue tuh lebih ke gitu juga. Dan Jadi gue karena merasa dekat menyelesaikan aja. semua ini apa namanya masalah-masalah kayak gini, akhirnya gue biasanya bilang begini, apa kalau lo nganggap orang lain temen, ya udah lo kan tahu dia begitu, ya berlaku sebagai orang tahu. Iya, iya. Jangan rasa surprise gitu. Iya, iya, Iya. betul. Dia orangnya begitu. Jadian lagi nih, misalnya kejadian lagi sama sifatnya begitu. Ya kita kan udah tahu. Udah. Udah Itu tahu. balik ke yang Om Diki tadi bilang Iya, kan maksud bahwa gua- kita mengerti, berusaha ngerti Karena orang. teman lebih teman ya teman gitu. Nah, Emas ya emas gitu. seharusnya kalau teman itu kan lebih paham temennya. gimana teman kita kan. Jadi artinya kita bisa menerima. Makanya tadi ekspektasi menjadi kita hilangin ya kan. Karena kita tahu kan memahami. Gue udah di tahap itu maksudnya bersosialisasi gitu berteman ya udah beberapa lah gitu kan gue bagus gue sering dengar dia ngomong apa gitu ya kita kan ya berlaku seperti orang tahu kalau orang nggak tahu dia begitu jangan cuma ngomong Ngomongnya di doang. belakang tapi Oh, itu ngomongin seseorang waktu itu. Coba nomor telepon belakangnya berapa ya kan seperti Di-spill dikit dong, Udah lah, di-spill. lo kan tahu dia begitu. Ya udah, belakang lo seperti orang yang tahu, jangan wah kaget gitu. Oh. Ya emang kan begitu orang. Iya, iya, Ngapain benar. gitu kan? Kalau Si kata Anu di hoki lagi bajunya nih Om sekarang. Diki itu jangan Hoki anehan mulu kan. tapi. Ada tuh tulisannya gitu kan. Ada project Jangan Kemhan, gue jangan ketemu, kagetan, ada yang jangan laporan. anehan gitu ngerasa aneh. Oh, kaos Lo yang pernah itu. lihat tuh Kaos tulisan kayak gitu di kaos. itu kaos yang Sunan Kalijogo yang kita Sunan bikin. kali jaga betul. Kan nggak boleh kagetan, Ojo heranan. kagetan, getunan ya. Ojo. Akhirnya kalau misalnya ngomongin buat teman-teman ya dia balik ketemu hati lah. Ah, Ketemu dengan orang soleh gitu. ya. Memang itu kan. makasih. Gue udah dianggap soleh. Tapi sebenarnya ya berarti kan sebenarnya teman yang notabene dianggap nggak penting itu atau teman nggak Iya. penting itu berarti kan sebenarnya situasional dan Atau- ada keadaan tertentu. Keadaan Apakah tertentu, gitu? Tapi kalau atau- secara spiritual ada teman nggak penting. Secara hati ya. Nah itu dia, gue ngerasa sih di tiap kita ini ada jauh di hati terdalam tuh kadang-kadang menganggap orang jadi nggak penting. Ah. Entah karena situasi apa ya. Iya. Gue pernah lihat satu kasus, satu contoh kasus lagi ada temen, ini kebetulan artis juga nih. Jadi Artis semua temen lu. iya, jadi dulu banyak temen gue artis ya. Jadi dulu Kan gue dia ngekos di suatu tempat nih bareng teman-temannya ya. Dia ngekos sama teman-temannya nih. Dan gue ingat banget dia numpang di kosan teman. Terus tiba-tiba dia tenar. Nah teman gue yang ditumpangin kosnya ini curhat. Suatu hari mereka ketemu lah di suatu event.
Terus biasanya namanya teman dekat, wah kan lama gak ketemu kan heboh kan, Temen sekamar lagi. teman sekamar. Dia terus gini, begitu dia mau heboh-hebohan, Gak direspon. dia cuman, weh bro, terus dia langsung berkumpul lagi dengan teman-teman artisnya. Artinya dia udah nggak dianggap penting nih orang ini gitu kan, secara sikap ya, secara sikap. Nah, ini kan kita pengennya kita nggak masuk ke sampai ke situ dong kita ya kan, maksudnya kenapa pembahasan ini adalah kita supaya kita juga nggak melakukan hal yang kayak gitu, karena itu buat sebagian orang itu sangat menyakitkan misalnya gitu kan. Nah, artinya tadi balik lagi ke apa namanya, bagaimana kita menerima teman, misalnya oke kita males karena dia misalnya alah tukang mabok nih, tapi situasional kan, pada saat dia nggak mabok masa kita nggak temenin kan gitu, Iya, gitu kan. situasional. Jadi kalau gini, kalau kita misalnya ketika kita sebagai posisi orang yang dia artisnya gitu, kita yang kenal teman lama tuh, ketika kita nyapa berusaha untuk seru gitu, ternyata dia hanya sekilas aja ke kita, itu kan yang seakan-akan kita yang tersakiti kan, Om? Ya tergantung kita menyikapinya kan. Iya. Menurut gua sih gini, gimana kalau kita tuh bersikapnya ya seperti tadi Om bilang, bahwa kita ngerti deh sama dia punya kepentingan lain. Memang mungkin kalau secara bahasa kita teman yang nggak penting, tapi secara nilai kita sebagai teman penting. Jadi kata teman nggak penting itu tidak bermakna atas nilai yang ada di dalamnya, tapi secara tulisan aja gitu, secara bahasa aja. Secara nilai pertemanan itu tetap penting, seperti Om Diki tadi bilang. Semua teman penting gitu. Dan jadi sekilas dari Om Diki juga bilang bahwa teman misalnya kalau gue sih nilainya gitu, teman secara sosial sama teman secara agama lah gitu ya. Kalau teman secara sosial kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi secara religi kita udah jelas di masing-masing punya aturan gitu, bahwa kita berteman ya sebisa mungkin dengan orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan lah intinya gitu. Berarti lu nggak bisa Kebaikan yang konkret gitu. Berarti nggak bisa bertemu dengan gua dong. Gua selalu banyak kepada keburukan. Minat dulu mati lanar. Karena gua pernah tuh. Itu ujian lu. Iya. Dulu gua pernah, jadi waktu sholat Jumat terakhir gua dulu, ya kan. Ustaz 9 bilang, tahun yang lalu. kita jangan bergaul dengan orang brengsek. Wih, gua tuh ya kan. Akhirnya gua keluar ya kan. Tapi itu lebih bagus. Maksudnya, kalau orang bilang kita brengsek, kita ngerasa brengsek, bagus. Misalnya lo keluar gitu kan. Yang jadi masalah kan ketika lo brengsek, bukan gua Kekeh gitu ya. kurang apa gua? Itu gua Kurang apa gua? Ganteng kurang, kaya kurang. Semuanya kurang. Nggak tahu maksud gua Kurang apa lebih lagi? Ya berteman itu menurut gua sih akhirnya jadi tidak menghakimi gitu. Terlepas dari penting nggak penting ya kita berusaha belajar nggak menghakimi siapapun itu. Walaupun ya orang itu berkhianat. Ya, Tapi membatasi boleh nggak sih? Membatasi akhirnya? kayaknya sih memang Boleh, itu suatu keharusan akhirnya sih. itu kan Boleh lahir kan? sendiri, lahir Artinya, sendiri. gua nggak mau Itu kan terlalu- lahir sendiri, Iya, bukan Walaupun dia teman gua nggak mau terlalu deket misalnya gitu. Iya. Itu boleh ya berarti gitu ya? Hak nggak sih Om itu Om? Iya makanya boleh ya berarti ya? itu kan dalam rangka menghindari ekspektasi tinggi kan sebenarnya. Iya betul. Iya. Menghindari kekecewaan. Menghindari kecewa atau menghindari kekusutan bisa jadi kan gitu kan? Iya kan? Ya kalau kita tahu misalnya teman kita nih tukang bikin rusuh di mana-mana ya kan, ya udah gua nggak usah main sama dia deh. Tapi ini bisa dibikin contoh kalau misalnya batasan, kita bikin batasan gitu. Oh ini enggak ini, tapi pada in some point mereka tiba-tiba dia berkebutuhan gitu. Dan memang butuh banget gitu. Dan Kita dia ya, kita aja deh yang kebutuhan. ya misalnya kita butuh nih, terus gua coba tolongin gua dong, gua ada Jadi keperluan penting, nih kan? gini-gini. Nah itu apa yang harus kita, kalau kita misalnya membatasi secara berteman tapi dia kok datangnya ke kita Nah gitu. kalau itu artinya kita juga melihatnya gini, apakah kita bisa membantu dia misalnya dalam satu kasus itu, misalnya tadi soal butuh nggak butuh, misalnya butuhnya apa, butuh dianterin nyebrang misalnya itu. Ya kalau kita merasa bisa membantu dan memang bisa menyelesaikan kebutuhan dia, ya kita mestinya bantu lah, namanya teman, Iya. ya kan? Enggak, tapi menurut gue sih itu akan masuk ke level yang lebih tinggi kan. Ada giroh. Ada kemauan untuk membantu aja itu ilmunya tinggi banget tuh. Gua rasa kalau itu soalnya terlepas dari pertemanan atau nggak pertemanan ya. Iya, iya. Apalagi kalau minta bantu- diseberanginnya ke jembatan Siratal Mustaqim. Nah, karena bantu Om membantu, Diki melotot. bantu membantu ini bukan persoalan hitung-hitungan ya. Tadi apa bantu-bantu itu persoalannya adalah emang jiwa kita bagaimana, apakah kita memang bantuable atau enggak kan gitu That's the kan. point maksud gua. Ya kan? Jadi kalau jiwanya memang untuk jiwa untuk bisa bantu wobble itu
mempunyai ranah yang lebih tinggi gitu. Secara pengalaman. Kadang-kadang kita secara- mengucap, lu gue bantu apa aja, begitu ada satu kasus, nggak ada duitnya. Nah, berarti kan sebenarnya lebih action, masalah action. Enggak, itu baru kejadian soalnya. Nah, action speak louder than word gitu. Kalau masalah bantu-bantu, gua rasa sih kita harusnya melepaskan. Kalau memang kita Batasan-batasan. jiwa membantu ya apapun akan kita bantu, kecuali membantu Khairun nas kejahatan kan yanfa'uhum gitu kan. binnas. Sesuai Membantu. dengan kemampuan kita kan. Iya. Bahkan nih kadang-kadang namanya teman kita ya, dia udah nyusruk nih gara-gara misalnya dia mabuk lah, dia nabrak orang, kita tetap mau bantuin. Masalahnya di situ, karena kita merasa temen. Bantuin motornya. Bantuin menyelesaikan masalah dia itu kan. Ya. Bangunin motor itu Orangnya sih biarin aja dulu. Apalagi kalau dia bawa pacar cantik gitu Nah, kan, kita bantu pacarnya ya Lu kan. cuma milih yang mana coba? Orangnya biarin aja. Padahal gitu. lu gak kenal sama pacarnya. Nggak apa-apa ya. Iya kan? Heeh. Mendingan itu yang kita selamatin. Ya karena kan dia kan gara-gara si teman kita kecelakaan Iya. kan gitu. Akhirnya Kita bikin satu komunitas ya. satu desire, satu hero ya. Iya. Jadi nggak ya ini mungkin kalau nggak ada yang nyatet ininya sebenarnya ya summary-nya apa poin-poin apa aja sih gitu. Tapi ya biarlah penonton mencari. Tapi betul kan. Jadi kalau ada yang nonton. kan kasus kita juga dulu banyak ya. Misalnya contoh Ipang deh ya, saudara Om lo. Dia karena pertemanan lah dia mau istilahnya ikutan di program kita yang dalam tanda kutip secara bisnisnya dia berjalan di bisnis itu yang mana bisa bayarannya mahal gitu ya. Tapi karena dia berteman sama kita, udah deh gue bebas ya kan. Nah itu kan ada soal-soal gitu ya kalau nilai dalam tambah. pertemanan kan gitu kan. Gue nggak usah dibayar lah atau apa gitu kan. Itu sering tuh teman-teman kita model gitu pun banyak. Dan gitu sering kan. juga kejadiannya kebalikannya. Maksudnya itu kan secara bisnis Ipang mungkin lebih bisnis tinggi ya, tapi karena ada pertemanan itu lebih dominan dong. Iya. Nah, masalahnya ketika ada hal-hal buruk, jangan ini yang naik nih, yang pertemanannya. Maksud gue itu ya, yang ukuran itu bisa begini nih, bolak-balik nih. Nah kalau misalnya itu kayak tadi yang gue bilang tadi, kalau misalnya ukurannya bisnis, ya harus lebih tinggi bisnis misalnya. Kalau misalnya ukurannya teman ya teman akhirnya. Tapi kalau udah hal tertentu lebih dalam tuh ukurannya tuh. Iya. Lebih sakit loh kalau misalnya nggak ada urusan tertentu tapi nggak sepakat nih. Iya. Kita udah nggak objektif lagi mikirnya tentang pertemanan aja. Wah lo kan udah lama masa kamu gitu sih. Nah itu makanya kemarin kita bahas tuh, itu masalah akad Iya, ya kan. kebalik. Nah ini ada kasus Ya. nih ya balik lagi itu. Atau kita emang udah kotakan masalahnya apa Iya. nih gitu loh. Betul. Nggak, kadang-kadang kan banyak juga nih yang terjadi gitu, apalagi di dunia gua gitu kan. Pada saat nggak ada budget atau budgetnya kecil, ngajaknya sebagai teman gitu kan. Bantuin gua dong. sering Lu kan teman gua, bantuin gua dong gitu. Tapi pada saat ada budget malah nggak diajak. Ada tuh. Suka ada. Nah, maksudnya sering terjadi kan. Itu teman-teman sekitar gua, ada ya teman gua yang sekarang juga lagi syuting di luar lah. Dia sempet ribut banget, sempet sebel banget ini mama ini orang. Karena kalau jobnya kecil, budgetnya kecil, dia yang diajak. Padahal dia secara expertise gitu ya, maksudnya ya pengalaman tinggi. Nah itu kayak lo nih, karena kayak pernyataan lo ini, lo lebih naikin temennya kan, tapi Naikin temennya. dalam konteks negatif, maksudnya akhirnya hasilnya negatif kan. Heeh. Tapi kalau tadi Ipang naikin temennya tapi akhirnya positif, itu hal yang ya berarti ukuran yang kita bisa atur. Ketika kita ada masalah itu jangan terlalu ke temennya yang ditonjolin, ngerti nggak lo? Enggak, soalnya kan pada kasusnya saat dia ini orang yang Itu sama nggak sepakat, misalnya. kan? Maksudnya Nah, iya, misalkan teman, ya udah gue bantuin gitu kan. Tapi saat dia jobnya gede, dia nggak ngajak gua gitu. Padahal bidang yang sama gitu, kerjaan yang sama sebenarnya. Mungkin dia merasa lebih cocok. ngomongin nih. Mungkin dia lebih merasa cocok sama yang itu kali atau gimana? Kalau yang budgetnya gede, cocoknya sama yang lain gitu. Tapi budget kecil cocoknya sama kita gitu. Itu nasib lu tuh. Iya, tapi akhirnya itu emang pengalaman temen gua, dan temen gua akhirnya sebel dia bilang, sampai lu kalau nggak ada budget aja lu minta bantuan gua gitu. Tapi giliran ada budget tuh nawarin ke orang lain. Karena kita gitu. nggak tahu maksudnya secara tadi kredibilitasnya sampai mana, ukurannya si ini mungkin kelasnya ini bisa jadi kan, maksudnya lo di OP kelas kambing, misalnya di OP kelas ini, kalau misalnya ini
gue sebagai kalau ngomong bisnis, gue akan ke yang, Iya, yang lebih betul. tinggi pasti itu. Iya betul. Cuman kalau gua sih ngeliat kasusnya memang harusnya ini kan konteksnya nilai jobnya sama, apa namanya, bentuk jenis jobnya sama. Menurut lo? Iya, enggak, menurut temen gua ini dia jobnya sama. Maksudnya misalnya bikin apalah, bikin liputan. Liputan kan ya misalnya sama aja gitu kan, mau job apapun sama aja liputan gitu. Nah saat dia nggak ada budget, dia ngajaknya si A ini. Tapi pas job yang nilai job yang sama, cuma nilainya lebih tinggi, dia ngajak orang lain gitu. Kalau menurut gua sebagai pribadi kita nggak boleh menilai itu. Jadi ya barangkali orang itu ada masalah lain. Misalnya dia menganggap secara positif, dia Iya. menganggap bahwa lu tuh orang yang ikhlas misalnya ya. Oke nih mau dia nih. Tapi pada satu situasi mau ngajak teman lo itu, tiba-tiba ada teman lain yang minta diajak, ada suatu kebutuhan. Tapi ini banyak sering terjadi. Iya. Kejadiannya berulang. Karena kita nggak tahu kan latar belakangnya dia memilih itu, gua rasa kita nggak boleh punya ekspektasi. Nah tuh. makanya dikotakin maksud gue. Ini Betul, ini tapi tentang kalau bisnis. gua ya, misalnya gua nih, misalnya gua ngajak siapa satu job ini nggak ada budgetnya nih. Lihat. Pas ada budgetnya gua ngajakin, tapi minimal at least gua akan ngomong. Iya. Bro, Nah. gua nggak bisa ngajak lu bro. Ini karena begini alasannya. iya, Pasti kan ada reason. Nah, itu Maksud lebih gua baik, reason ya. itu yang tidak muncul. Menurut Berarti bukan gua masalah ya. itunya betul nggak? Proses Masalah jobnya, komunikasi. tapi iya, Gua. betul. Karena sebagai teman sebenarnya komunikasinya sih. Harus Iya, komunikasi iya. menurut Iya, gua. iya. Atau dia Gua ada setuju tuh. komisi kali dari Iya gue setuju. Ya, atau ada potongan-potongan. ya, terlepas dari itu, tapi memang itu kejadiannya itu menurut gua sih memang azas pemanfaatan justru gua ngeliat. Itu ya. Karena kalau gua sih nggak ngalamin ya, karena kalau job murah malah jarang ada yang nawarin gua gitu. Kalau job Berarti ini mahal ke kejadian gua lu pasti. sering kali kejadiannya kali ya. Karena dia Kalau punya dia- kesimpulan kayak gitu karena sering. Dia memang Nah, sering hanya banget. itu ya udah emang begitu kayak gitu kan. Apa? Ya kita berlaku sebagai orang tahu kalau memang sering. Oh, iya. Lagi akhirnya. Tahu dan sebenarnya ya komunikasi sebenarnya kan kalau memang lu nggak mau ya udah profesional aja gitu. Akad di awal jelas. Akad. Iya. Iya. Maksud gua tadi nyambung ini akhirnya jadi ke akad. Iya. Akadnya. Lu nggak usah komplain kalau dia ngajak lu, ya udah berarti next time kalau lu nggak mau ambil, Ya jangan ya gitu. jangan. Nah Kalau ini lu nggak ikhlas. yang udah tadi mendominankan pertemanan hasilnya negatif. Iya. Dengan mendominankan pertemanan kayak Ipang tadi hasilnya positif. Positif. Iya. Beda ya. Jadi lagi situasional sebenarnya. Situasional Iya. dan komunikasi menurut gua Komunikasi, sih. betul. Maksudnya berani ngomong aja gitu. Sama ukuran personal lu juga kadang-kadang. Maksudnya value temennya tinggi gitu bisa jadi. Nah itu kan masalahnya, jadi akhirnya tadi ngomongin penting nggak penting. Saat duitnya nggak ada, ini temen dianggap penting. Tapi saat ada duitnya temen ini nggak dianggap penting gitu. Nah itu juga kayak kalau gua rasa sih gini ya, dengan pengalaman hidup gua berteman ini, kita menempatkan kita sebagai teman yang oke gitu kan. Rasa-rasanya teman juga jarang yang hilang lah ya. Selalu berteman. Mengenai akhirnya ada yang akhirnya nggak ketemu lagi kita, mungkin situasi ya kan. Tapi dia tetap menganggap kita teman. Ada juga memang yang melihatnya secara value, apa main sama kita oh, karena ini karena itu sih gua rasa biarin aja. Kayak kasus nih sekarang nih, contoh nih. ah. Ini besok nih ada acara nih. Karena kita budgetnya juga minim, kita ajak Roba. Ya kan, Mbak, tolongin dong, kita budgetnya minim. Tapi pas ada budgetnya gede, apakah kita akan pakai dia apa enggak? Tergantung lo. Enggak, itu contoh kasus aja gitu kan. Iya, gitu. Apakah itu, nah tapi kan kita lihat ini kapasitasnya memang kapasitas Roba atau bukan. Iya. Kalau kita harus objektifnya kita kan. Iya. Ngomong duluan nanti jangan pakai gitu. Nah, ini kasus bener-bener, dan ini terjadinya bukan di lu doang, maksudnya di kasus ini kan semua Banyak contoh kasus. dimensi profesional gitu. Iya kan Iya ngalamin kayak gitu. gua inilah kayak apa kayak jualan tokonya 2 nih. Nanya ke sini gitu dan beli di sini. Nah, kayak gitu kan Nah, nanti iya kan gitu. bisa. Tapi kan ini ngomongin Kalau itu kan makan harga. enggak. Jadi bisa jadi sama. Jadi ini teman nih, ini teman. Tapi buat mereka kan itu menguntungkan, saling menguntungkan. Ternyata sebelahnya itu teman gua nih. Oke. Jadi gua beli ke teman gua aja. Betul, betul. Buat gua sama teman gua itu menguntungkan. Tapi Betul. buat dia rugi. Jadi Iya. sangat apa namanya? Ukurannya sangat harus Fleksibel lah. harus bisa diatur. Fleksibel ya. Kalau kita punya toko 2 nih, gua nggak tahu nih toko sebelahnya tempat teman gue nih gitu. Misalnya dua-duanya temen lo tokonya. Enggak, ini gua toko 2 nih. Nah, Yang satu karena gua nggak temen yang paling dekat ini kan. Gua ngomong, tanya, oh barangnya gimana gini-gini. Oh, belinya yang ini. Dapat beli satu gua. Ternyata pas lihat temen gua tuh.
gue di sini. Hmm. Buat gue sama teman gue itu menguntungkan. Oh, Buat iya, dia benar. kesel lah pasti Ah. kan gitu. Kan bukan teman. Jadi Kan harus udah gimana? ketemu. Oh, udah ketemu, Udah ya. Gimana? jadi teman. Pertemuan. Ya. Jadi harus gimana? Iya maksud gua sama dia kan saling menguntungkan berarti kan mutualannya kan menguntungkan. Tapi buat ini kesel pasti kan. Iya. Wahnya sama gua gitu. Padahal ini dalam konteks bisnis, dia pertemanan gitu loh. Iya itu. Itu kan ukurannya beda-beda. Lo menilai Iya, ini iya, dia nilainya beda pasti. Buat gua menguntungkan. Itu ukuran sangat itulah. Berarti tipis lah ya. berarti tetap harus ada proses komunikasi dong. Bro, Betul. sorry ya gue nggak jadi. Komunikasi, ngukur diri, itu yang paling penting deh balik Iya. balik ke Penting gak penting itu ya itu berarti kan. Nah, artinya harus- tadi kalau balik lagi ke pertanyaan gue tadi, pada saat mana kita menetapkan teman ini nggak penting? Pertanyaan tadi tuh. bingung. Ya kan? Di titik mana kita merasa? Bingungnya agak lamaan dikit tuh, biar kesannya. Emang berat. Ayo bingung kita kan jadinya kalau baik lagi kalau ngomong penting gak penting itu ngomongnya bicara kepentingan. Jadi kan bicara bukan di ranah pertemanan yang tidak ada tendensi. Bukan Kalau soal- teman penting gak penting itu pasti ada. Bukan soal spiritual pertemanannya ya. Iya. Artinya kepentingan pada Iya. saat itu apa gitu. Cuma maksudnya misalnya gini, kalau Tapi gua enggak juga. teman itu Iya. menurut gua tidak ada Perasaan juga yang tendensi tadi gua dan tadi, ekspektasi. Cemburu itu kan bisa jadi. Itu Iya. juga bisa loh. Iya bisa Iya, terjadi. bukan cuma kepentingan tuh bukan cuma kepentingan Nah, itu kita ngomongin kerja, ngomongin Iya. perasaan juga pasti ada. Iya, buat curhat atau apa gitu kan. Tiba-tiba gue biasa curhat ke lo nya Tak dengerin gitu malah malah. dengerin malah orang lain. Nah. Itu kan masalah juga. iya benar. Kan kita harus ngertiin. Dia curhatnya sama cewek ya, kita juga ngalah. Iya. Ya aja gue mau jadi air aja deh, enggak apa-apa. Jadi air Nggak aja. sebutin gitu kan. Pesan air kopi dong. Sekarang ngomongnya harus gitu, pesan air kopi dong. Jadi jangan pesan Kasian kopi airnya dong. nggak Iya, sebutin. akhirnya nggak disebutin. Padahal Iya, yang berperan benar. besar air. Air ya kan. Air, iya. Kalau nggak ada air kopi Tapi cepet ya kan. Saling ini dong, kalau airnya air doang, kalau kopi kalau nggak ada kopi juga kan nggak Iya, kopi. maksudnya Jadi ada saling menguntungkan. masing- Enggak, maksudnya ada dipanggilnya kan fungsi. kopi, Iya, pesan kopi. kopi dong gitu kan. Iya. Airnya Oh, nggak- gitu. mau lu dikasih kopi bubuk Iya. doang dengan rela air itu Iya. nggak masalah. Sementara air tuh paling penting. Kalau Iya. kalau nggak ada kopi dia masih bisa kita minum. Kalau kopi nggak ada air. Masa kita ngemut ya kan? Kayak Mr. Bean. Es aja sebutin, es Yes, teh iya. katanya. Es teh. Airnya Air enggak. nggak sebutin. Rela lo dia. Iya, Nggak betul. marah lo. Iya. Maksud gua gitu. Nah, kita harus jadi air berarti ya. Hah? Oh iya. Karena kita kadang-kadang nggak disebut ya kan? Iya. Oh iya itu kan sering terjadi di kota-kota besar ya kan? Penting tapi kan ya. Terlalu banyak kesatiran Enggak, dalam dan hidup ini. memang Satir banget tuh kayak. dan memang itu gue yang gue jalani sekarang tuh selama ini gitu. Gue nggak nggak Oh ini, merasa. aku potong dulu. Sebagai penutup ya. Nah ini boleh jadi perspektif ke depannya atau perspektif Iya. tadi yang lu mau. Jadi sebagai teman kita nggak merasa kurang juga ketika kita nggak dalam tanda kutip nggak disebut, Iya, gitu nggak kan? disebut. Kita nggak merasa kurang. Atau juga kita justru jangan merasa jumawa juga ketika orang menganggap kita penting kan gitu Iya. ya kan? Nah kadang-kadang kita udah, wah ini kayaknya ada maunya nih, itu jadi jumawa itu kan? Padahal belum tentu ya kan? Gitu. Padahal dia gede gara-gara gua. Nah, Keluar kan. Itu Oke, dia. Susah tuh. Susah dulu tuh. Nah, itu. Waktu belum dibayar. Wah, orang udah gede aja. Ah. Nah, gitu kan. nah gimana? Padahal gua bareng sama dia nih 25 tahun nih. Gitu kan. Jangan sampai begitu. 2 tahun pada 26 nih. Jangan sampai begitu. Nah ya itu ada rasa itu berarti ya. Kopi ini Kalau gue ya temen ya pertama kalau pada saat kita ngomong teman dan definisi tadi ya gue ngerasa bahwa teman itu lo nggak ya cuma hanya teman, bukan definisinya nggak lagi masuk ke ekspektasi dan value dan lain-lain. Teman aja teman. Pada saat di penting nggak penting, pada saat teman nggak penting menurut gue pada saat teman itu merugikan buat gue. Itu gue langsung mutus itu teman itu nggak. Kalau merugi toxic ya. Ya merugikan baik apapun tuh. Iya. Merugikan itu. Tapi secara teman itu pun situasional ya. situasional gitu. Itu Karena situasional. begitu dia tidak merugikan Iya. lagi, itu Ya, juga Bukan teman tidak teman kan? Iya, Iya. tapi pada saat merugikan ya Penting dia nggak iya, penting, penting Dia nggak penting. Tapi pada saat kita ngomong teman, Bener tuh. balik soalnya lagi. agak ngeri ya, agak Harus tipis disaring. soalnya kalau Ini kita benar ngomong sih, nggak penting. sepakat soal ini. Jadi kalau dia memang merugikan baik secara struktural maupun secara spiritual, gue rasa sih kita memang harus membatasi diri ya Iya. dengan temen yang model Iya, begitu. bahasanya mungkin lebih cocok membatasi diri. Batasi diri ya. Itu jadi Itu kayaknya batasi diri. wah wise gitu kan. Wise, Dia kan nolak gitu kan. Akhirnya Pokoknya kita gua mau menemukan- ketemu lo kayaknya gimana gitu. Iya, kan. iya. Enak banget. Tapi di menurut balik gue kebrengsekan ada kewaisan. iya, tapi menurut gue itu sih pada saat kita berteman emang harapannya apa nggak ada ekspektasi dan lain-lain ya. Sehingga benar-benar murni kita pertemanan gitu. Tapi kalau udah nimbul ekspektasi dan lain-lain itu yang mungkin tahapannya udah
beda, temannya mungkin beda gitu. Tapi pada saat kita ngomong hanya sebatas teman, yes kita tanpa mengharapkan ekspektasi dan lain-lain, Iya. udah teman gitu. Di Kita teman. silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi betul Iya. kan kalau Tapi- dari argumen silaturahmi gitu. Nanti pada saat dia muncul lain-lain itu mungkin itu juga kita bisa membagikan step pertemanan kita akan seperti apa nih gitu. Temannya bisa udah jadi teman curhat nih. Iya. Teman ini bisa jadi ini, teman itu jadi ini. Tapi Terus ketika naik Iya. naik level, temen jadi sahabat jadi karib jadi apa misalnya Iya, iya. naik terus itu semakin gede tuh itunya resikonya. Ya, Sakit setuju. hatinya semakin gede. ya Bener loh, kalau Iya, ketika sakit kita hati naik makin nih, gede, ya iya. sakit hati makin gede, terus resiko kehancurannya makin rusak gitu pasti tuh. Karena ada ekspektasi. ada Iya, tadi. iya. Itu kan lahirnya kan ada ekspektasi kan. Maksudnya dia tuh teman curhat gue tuh. Iya. Ada lagi teman selain dia. Nah, itu mulai tuh. Iya. Lo harus berani tanggung tuh resikonya tuh. Tapi pernah ngeliat fenomena ini nggak? Orang-orang yang dalam kutip brengsek sama orang dalam kutip orang baik, itu pertemanannya lebih tulus yang brengsek. Pernah Ada, ini nggak? Pernah perhatiin nggak soal Ada itu? yang kayak gitu. Jadi nggak punya ekspektasi apa? Ekspektasi, iya. Kadang-kadang Ada ekspektasi. yang apa istilahnya dalam tanda kutip orang baik ini nggak mau temen sama dia gitu. Iya. Jadi negatif thinking duluan Ya. di kedepanin. Tapi itu kan mata brengsek tuh sebenarnya orangnya baik berarti. Nggak, makanya itu kan sering kejadian tuh kalau kita lihat misalnya Iya, iya. ini deh preman di pinggir jalan nih atau apa jadi orang jangan deket dia tergigit atau apa gitu kan, padahal dia bisa jadi orang yang lebih Lebih halus. bahkan dia menganggap kita justru orang yang penting buat dia gitu kan. Nah itu kan sering tuh, itu pernah lihat fenomena kayak gitu nggak ya? Ya karena mereka juga orang kayak gitu nggak sanggup untuk ekspektasi sebenarnya. Dia jalan Iya. hidupnya hari itu aja gitu. Itu pasti ngaruh ke kesehariannya dia. Jadi kalau misalnya emang orang penting tanda kutip gitu ya orang penting pasti nggak tulus. Karena gue Pasti. zaman gue sekolah atau zaman kita deh nongkrong di Pondok Gede dulu ya. Iya, iya. Justru teman-teman yang dalam tanda kutip brengsek inilah yang bisa menerima kita kondisi apapun kayaknya gitu ya. Itu dia maksud gua satu frekuensi. Jadi kan kalau saat itu satu frekuensi dia kan ada kepentingan tidak ada kepentingan ya frekuensinya sama. Tapi Walaupun begitu dia tidak kadang-kadang satu frekuensi frekuensi rusak juga belum kadang-kadang. tentu nggak penting tapi maksudnya ya saat itu tidak menjadi tidak penting jadi tidak penting. Ya kayak kasus tadi ceramah Jumatan, jangan bergaul sama orang brengsek, padahal kita yang brengsek juga mau bergaul sama dia, sama Ustadz ya kan. Nah itu beda lagi tuh. Ya kan? Oh, dia judgmental berarti. Ya kan artinya itu fenomena itu sering kejadian loh apa gue sering perhatiin tuh terjadi dan apa munculnya negatif thinking itu justru dari orang-orang yang dalam tanda kutip kelihatannya baik gitu Kelihatan kan. baik. Ya. Betul. Karena Banyak dia kayak mengstandarisasikan menurut perspektif dia. Hmm. Tidak melihat ke hati yang pertama. Nggak, kalau gue sih sama kayak kemarin tuh. Jadi teman boleh kita ajak bisnis, tapi kita jangan bisnisin teman. Betul. Iya. Jadi roba yang ikhlas ini jangan kita bisnisin Jangan gitu ya. Jadi kita juga misalnya kalau ada job misalnya roba ternyata ini kan kita maksudnya ada punya hak untuk punya kewajiban untuk tanya, Pak ini skupnya agak gede nih, lu sanggup nggak? Kan? Nanti ada komunikasi di awal Ada kan. komunikasi. Wise lah. Jadi Akan kayak naik. gue Berarti kan- ngubur kan. Iya. Iya benar. Oh gue sanggup nggak ya ngubur? Padahal kita nganggapnya nggak sanggup, cuman kita basa-basi aja. Iya betul. Jadi tinggal sih misalnya robanya tinggal sanggup apa enggak tinggal lihat tentukan kan. Cuma jangan ngehe juga begitu nggak sanggup lu bilang sanggup kan. Gitu. Itu kan sering tuh kayak gitu kan. Itu banyak kok. Sering. Iya kan? Sering kayak gitu. Tapi ya kalau gue sih sekarang karena mungkin udah melewati dan udah kalau ngomongin umur gitu kan, jadi sekarang gue udah tidak ada tendensi berusaha lagi belajar untuk ya kalau misalnya A ya A, B ya B gitu. Kalau misalnya diomongin harus diomongin. Kalau enggak ya enggak. Iya. Karena masih belajar. Tapi kalau orang udah nggak mau temenan sama kita, Ya their loss, asik. Iya, Kerugian mereka. mereka. Karena kita harus punya belief bahwa kita tuh bukan sembarangan orang. Iya, iya. Kalau gue sih gitu ya, maksudnya kalau mereka nggak mau berteman ya, Itu dapur lo. iya maksudnya kalau nggak berteman ya udah. Kalau bahasa sombongnya maksudnya ya lu kerugian lo itu. Karena pada saat nanti ada project atau ada sesuatu yang membutuhkan dia, menguntungkan dia tidak bisa. Kerugian dia kan, dia Iya. tidak bisa mau ngajak juga kita juga mungkin jadi ragu kan gitu. memang kan secara spiritual orang yang memusuhi itu pasti dia yang rugi sebenarnya. Ya. Orang Ya yang lebih memusuhi- gampang Ya, banyak kehilangannya. mendapatkan satu musuh daripada Iya. 1000 teman gitu kan. Iya. Betul. Mendapatkan 1000 teman susah. Kalau gue kalau gitu tuh suka gue kehilangan temen.
Iya, dan itu memang gue suka ada ganjelan. Gue sebel dikit aja maksudnya, terus menunjukkan kesebelan itu kepada teman kita gitu. Pasti kita juga mikirin secara otomatis tuh ada kesunyian tertentu lah. Ada ya. malam atau Iya. apa lagi mikir, gue salah deh, kayaknya dia nanti jadi sebab. Padahal mungkin kita maksudnya baik gitu. Nah, kadang-kadang emang maksud baik tidak bisa, maksud baik dan benar itu harus dengan cara yang baik juga. Iya. Nggak bisa pakai cara-cara gue berarti soalnya. Balik lagi sih ke niat. Iya. Kalau niatnya untuk menyadarkan, tapi nanti Enggak. lebih cenderung ke angkuh lagi. Kalau gue sebenarnya- siapa gue mau menyadarkan dia gitu. Iya. Bukan lebih ke menyadarkan sih, lebih Mau ke balas ya? lebih ke frontal Mau aja gue. balas ya. Ya udah kalau nggak mau temenan gue nggak apa-apa kalau gitu kan. Ya kalau secara frontal, tapi kan lu nya nggak menganggap itu lu nggak jadi temen lu. Enggak, tetap berteman. Iya, maksudnya ya kalau itu kan cara frontal aja. Menurut gue sih ya nggak salah sih. Justru bisa teguran juga gitu. Secara tidak niat lu mau negur itu. Yang penting sebenarnya balik lagi ke kitanya menganggap mereka jadi musuh apa enggak gitu. Iya itu. Kalau nggak menganggap kita tetap teman ya udah gitu. Balik lagi kan nggak ada tendensi, nggak ada Iya, ekspektasi dan lain. apapun dari Iya. pertemanan. Artinya sikap kita tetap harus normal-normal aja gitu kan. Normal-normal Kecuali emang habis itu musuhan Nah, ya itu kan. dia kalau tadi kalau memang nggak mau berteman ya gue bilang ya their loss gitu. Gua Kita kalau bisa, gue ya, bisa ukur kok misalnya kayak gitu-gitu. Ketika lo mau mau taruhannya mau apa nih, pertemanan atau bisnis gitu. Kadang-kadang itu ada itunya kan. Lo mau ada kerjaan bisnis misalnya sama temen nih, dan gue sampai sekarang nggak mau gue yang bernilai bisnis sama temen, gue udah nggak mau aja. Itu dalam rangka gue nggak mau ada kejadian, nggak mau ada risiko gue. Iya. Jadi gue tutup tuh. Mau itu bisnisnya mau dipilah-pilah kayak apa, gue udah nggak bisa, karena itu tadi kadang-kadang pertemanan yang itu bisa jadi positif, tapi gue kadang lihatnya yang negatif pasti. Jadi kenapa begitu? Pertemanan buat gue lebih tinggi ketimbang Dengan bisnis. apapun. Iya, itu. kita nggak bisa bisnis sama dia. Dia bilangnya kita temenan bukan bisnis nih gitu kan. Harga teman. Gitu. Iya, itu sepakat tuh. Kalau gue sih, Nggak, itu- kalau itu- dalam itu dunia usaha bersama maksud gue. kalau dalam dunia bisnis atau dalam dunia kerja, bahasa teman tuh hilang kalau gua. Iya. Saya berusaha ya udah hilang, Nah, kita rasional, sampingin dulu nih. Iya, iya. Balik lagi ke pembahasan Bahas sebelumnya. Iya, Ya. tapi Kita pada bisa misahin. prakteknya gue takut karena gue nggak terlalu kenceng ininya apa, rasa temennya lebih kenceng gitu. Nah, itu. Kalau gue kecewa Gemini. terlalu kecewa. Kalau misalnya senang terlalu senang, bahaya kan. Iya, Jadi nggak iya. enakan. Jadi daripada gue daripada nanti malah temen yang jadi korban atau pertemanan yang harus rusak. Mending nggak usah, ya kan. Bener. Dari awal memang lo udah tidak. Itu lebih aman sih kalau gitu. Makanya bikinnya yayasan. Jadi ke situ ya. Oke, ada kan. Oke. Ada Bahasa step terakhir. aja? Enggak udah. Dia ngalir aja sih kalau kita sekarang. Kalau gua sih posisi sekarang teman-teman yang ngalir aja, nggak ada tendensi apa-apa gitu. Iya sih, lebih enak ya. Lebih Mas, ya. enak, kitanya lega biar nggak sakit jantung gitu. Nah, itu dia kan. Pengaruh juga katanya. Kalau gua kan maksudnya tadi agak beda kan, maksudnya kalau gua temen boleh diajak bisnis, tapi temen jangan dibisnisin. Itu penting itu. Jadi batasan itu yang gue berusaha jaga justru. Tapi kan kalau kita memang frekuensinya sama ya, maksudnya cara pandangnya sama, harusnya sih it works karena banyak terjadi gitu loh. Iya. Contohnya bisnis dia mulai aja dulu. suami istri kerja bareng. Ya gue juga kalau gue sama bini gue juga sama, dan nggak, wah itu benar lagi tuh ininya obrolannya. Panjang lagi. Kemarin mau diskusi itu. Wah, Iya, gue gatel dia ngomong nggak tuh, gatel. wah gatel nih. Gua rasa gue bisa share nih pengalaman gue nih ininya. Kalau istri teman membatasi pertemanan kita gimana? Istri temen. Oh, itu lah, Iya. gitu. Istri temen membatasi pertemanan. Jadi temennya. Kalau udah ngomongin keluarga emang agak berat, ini pembahasan yang berbeda karena keluarga apapun tetap penting. Tapi pertemanan itu juga penting. Nah, tinggal prioritasnya mana. Istri teman ngebatasin kita berteman sama temen Istri kita membatasi. suaminya. Hah? Istri kita Sama suaminya? membatasi. Istri teman ini membatasi. Ya nggak aja sih Iya. istri lo membatasi Ah. temen. mungkin dia takut lo jadi pacaran sama temennya, sama temen lo itu. Oh iya bisa. bahaya itu. Kan istrinya. Iya. Istrinya takut. Cowok sama cowok.
kenapa nggak sama aku sih gitu istilah gitu kan gitu. Iya. Aku takut kamu hilap. Iya. Jangan sama suamiku, sama aku aja. Iya, kalau hilaf sama aku aja kan gitu. Boleh untuk Oh iya, kalian tahu, ini itu ada Konklusi apa deh? konklusi terakhir. Masing-masing tentang teman penting nggak penting. Kagak ada intermezzo karena memang gitarnya nggak ada. Iya pada prinsipnya gue setuju sama semua yang di semua masing-masing punya perspektif masing-masing. Setuju karena masing-masing punya pengalaman sendiri juga, dan yang kita omongin bukan kita baca buku, Iya. bukan karena kata orang, tapi Dari pengalaman kita. masing-masing kan. Gue sangat percaya itu. Tiap ukuran beda-beda, tiap orang punya ukuran beda-beda, tiap orang punya perspektif beda-beda, dan gue sangat menghormati semuanya, dan gue setuju sama semua yang kita itu. Pada akhirnya kan kembali lagi ke diri kita sendiri ya, maksudnya mengukur, kita harus lebih presisi lagi mengukur itu gitu, mengukur di mana itu ada, di mana kepentingan, di mana teman, di mana ada bisnis, di mana bukan bisnis, di mana ini, di mana yang harus lebih dinaikkan temennya atau yang lain atau kepentingannya gitu. Memposisikan Iya. dan Proporsional. Ya kalau tadi sempat dibahas tadi soal bagaimana menerima, artinya soal keikhlasan kita dalam berteman ya. Tadi kan ada konsep menerima. Ya, bro. konten. Oh itu konsepnya Diki, kalau ikhlas gue belum berani, gue masih bunyi soalnya kalau gue. Ya deh. Sejauh mana kita ikhlas menerima seorang teman itu kondisinya gitu Yang kan. rilis kita mencoba Mengenalkan ekspektasi Iya. ya kan gitu. atau kita harus dalam hal apapun kita harus punya kalau kita tahu ya berlaku seperti orang yang tahu. Jangan Pura-pura nggak tahu. iya. Jadi itu kan bahasanya memaklumi. Iya, memaklumi. Maklumi ya. Ya itu dia situasional profesional dan memposisikan gitu kan. Pandai memposisikan. Ya kita mesti maklum, jadi ketika kita tahu misalnya teman kita ini emang nggak mau nih, ya udah nggak usah, gitu kan. Ya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Dan nggak berhenti, kita selalu terus belajar, terus merekonstruksi, mereposisi supaya lebih tepat gitu loh. Ukurannya pasti beda-beda orang. Karena keadaannya beda-beda kondisinya. Iya betul. Iya. Oke. Sejak Iya, ini ulama. Oke. Usia lama maksudnya. Oke, semuanya selamat tinggal. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk ngariungnya hari ini Semoga bermanfaat. mendatangkan manfaat. Amin.